Pada awal alur cerita, kita diperlihatkan adanya sebuah rumah di dalam kabut merah di sebuah wilayah yang memiliki nama Tanah Terlarang. Dan di dalam rumah tersebut terlihat juga seorang pria muda yang tengah mabuk, dan juga merupakan MC dari cerita ini yang bernama Nie Xiaotian, pemilik dari sistem pembelajaran, murid sekolah menengah atas dan juga merupakan ahli seni. Untuk mengetahui mengapa kondisi Nie Xiaotian yang menjadi seperti itu, kita pun diperlihatkan kilas balik, di mana Nie Xiaotian yang masih berada di dunia asalnya, di mana terlihat salah satu kakinya patah tepat sebelum ujian kualifikasi perguruan tinggi, sehingga hal itu membuatnya berpikir jika karir sekolahnya telah berakhir. Hingga Nie Xiaotian bertemu dengan seekor burung hantu yang merupakan sistem pembelajaran itu sendiri dan memberitahukan kepadanya jika 1 tahun belajar di dunia sistem itu hanya setara dengan 1 menit di dunia nyata. Setelah mendengar apa yang diberitahukan oleh si burung hantu, Nie Xiaotian pun bergumam dengan raut wajahnya yang tampak terkejut, di mana dia bergumam, bukankah itu sangat berguna untuk ujian masuk perguruan tinggi? Dan tanpa berpikir 2 kali, Nie Xiaotian pun langsung menyetujuinya dengan mengambil masa waktu selama 500 tahun. Dan setelah semua proses telah terkonfirmasi, si burung hantu pun memulai prosedurnya, dan pada saat yang bersamaan dengan tubuhnya yang mulai menghilang, Nie Xiaotian pun bergumam, jika 500 tahun yang berarti 500 menit, dan 500 menit yang berarti 8 jam, menurutnya itu sama saja seperti tidur dalam sehari dan menganggap itu hal yang mudah dilakukan. Lalu setelah itu, waktu pun terus berjalan hingga menyampai 100 tahun dari 500 tahun masa waktu yang Nie Xiaotian ambil, di mana dalam kurun waktu 100 tahun itu, Nie Xiaotian hampir telah menguasai semua ilmu sains dan teknologi, sehingga merasa tujuannya telah tercapai. Dia pun ingin keluar dari tempat itu secepatnya, meskipun itu waktu yang tersisa masih 400 tahun lagi. Akan tetapi, sistem si burung hantu memberitahukan di mana Nie Xiaotian tidak bisa keluar dengan sendirinya, dan jika dia ingin keluar lebih awal, satu-satunya cara adalah dengan terbunuh. Setelah mendapatkan informasi dari si burung hantu, jika Nie Xiaotian ingin keluar lebih awal dari tempat itu, satu-satunya cara adalah dengan terbunuh. Nie Xiaotian pun bergumam dengan wajahnya yang tampak ikan mati, di mana dia bergumam, jika aku tahu akan seperti ini, aku pasti tidak akan memilih 500 tahun. Karena nasi telah menjadi bubur, mau tidak mau Nie Xiaotian harus mencari cara untuk membuat dirinya sendiri terbunuh. Di mana yang ternyata dalam 100 tahun itu, Nie Xiaotian hanya memiliki keledai hitam kecil dan beberapa ayam saja. Dan oleh karena itu tidak banyak yang bisa digunakan olehnya, Nie Xiaotian pun memutuskan untuk memakai si keledai hitam kecilnya untuk menendangnya sampai tewas menggemaskan. Dan begitulah rencana Nie Xiaotian pun berjalan, di mana dalam sebulan lebih itu, dia selalu membuat si keledai meminum anggur untuk membuatnya mabuk, dan bahkan melatihnya untuk mengincar bagian kepalanya setiap hari. Dan ketika waktu yang dinanti-nantikan oleh Nie Xiaotian datang, dia pun mulai mempersiapkan teknik ninjutsu, lalu kemudian melancarkan teknik tusukan bokong ala Kakashi dari anime Naruto. Dan sesuai yang direncanakan olehnya, si keledai yang mendapatkan teknik tusukan bokong dari Nie Xiaotian pun menjadi sangat terkejut, dan tanpa aba-aba langsung melayangkan tendangannya langsung ke kepala Nie Xiaotian, hingga terpental dan berputar, dan pada saat yang sama Nie Xiaotian juga bergumam, jika dia akhirnya bisa mati dan bisa kembali ke dunia nyata. Selagi Nie Xiaotian terkapar setelah mendapatkan tendangan dari si keledai, beberapa orang tampak datang ke suatu tempat di wilayah di dalam kabut merah di Tanah Terlarang, yang dimana mereka adalah seorang pria tua yang bernama Li Fengzi, yang merupakan ketua dari Musketir Berdaun 4. Lalu kedua wanita muda yang bersamanya bernama Yao Buhui dan Lucier yang merupakan murid dari Li Fengzi, dan juga merupakan para komandan dari Musketir Berdaun 4. Lalu, ketika mereka tengah memantau kondisi di Tanah Terlarang, para murid dari Li Fengzi pun berkata, jika kabut merah yang ada di Tanah Terlarang ini kelihatan dan terasa mengerikan. Menanggapi perkataan dari muridnya, Li Fengzi pun mulai bercerita, yang mana berdasarkan legenda, tanah ini adalah tempat di mana Dewa Iblis kuno dikubur, dan sebelum kematiannya, dia memanggil kabut merah untuk mengubah tempat ini menjadi Tanah Terlarang. Dan setelah itu, Li Fengzi terus melanjutkan cerita dari Tanah Terlarang kepada para muridnya, yang mana pada intinya, pada zaman dulu, terdapat sebuah klan yang bernama Raja Surgawi, di mana klan ini bertanggung jawab untuk menjaga makam iblis di tempat ini. Dan kemudian klan Raja Surgawi pun mendirikan sebuah kekaisaran. Namun sayangnya, pemerintah kekaisaran telah runtuh 900 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang menjaga makam tersebut. Namun belum menyelesaikan perkataannya, salah satu muridnya yang bernama Yao Buhui menyela dengan berkata, "Master, bukankah Anda mengatakan bahwa kabut merah itu menghilang secara perlahan? Yang itu juga berarti kabut merah dapat menghilang suatu hari nanti." Setelah mendengar perkataan dari Yao Buhui, Master Li Fengzi pun baru menyadarinya, sehingga hal itu membuatnya panik.
Dan tepat pada saat itu, murid yang lainnya yang bernama Lucier pun ikut bertanya dengan berkata, "Master, apa yang akan terjadi ketika kabut merah memudar? Apakah tanah ini tetap terlarang?" Mendengar pertanyaan dari kedua muridnya, Master Li Fengzi pun menjawab dengan berkata, "Tidak, tapi ada sebuah ramalan tentang dinasti kekaisaran." Sehingga mendengar adanya sebuah ramalan dari dinasti kekaisaran membuat Yao Buhui maupun Lucier menjadi terkejut. Dan sementara itu, bersamaan dengan dia yang mengendalikan pedang untuk mengukir, Master Li Fengzi juga berkata, "Langit dipenuhi kabut merah dan iblis kuno disegel. Setelah kehidupan masa lalu memudar, kehidupan baru akan muncul." Setelah mengetahui isi dari ramalan dinasti kekaisaran, sembari wajahnya yang tampak panik, Yao Buhui pun bertanya kepada Master Li Fengzi dengan berkata, "Master, apakah ramalan itu benar bahwa ketika kabut merah memudar, maka dewa iblis kuno akan terlahir kembali?" Dan Master Li Fengzi pun mengiyakan pertanyaan dari Yao Buhui, sehingga setelah itu Yao Buhui berkata sekali, "Lalu kenapa? Kapan dunia ini akan mengenal perdamaian?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Lucier pun menyelanya dengan bertanya kepada Master Li Fengzi, sembari berbisik kepadanya, "Master, fakta bahwa Anda mengetahui ramalan dinasti kekaisaran. Apakah itu berarti Anda benar-benar bertemu dengan istri kaisar terakhir?" Mendengar pertanyaan dari Lucier yang menyangkut istri dari kaisar terakhir, dengan tampak acuh tak acuh, Master Li Fengzi pun berkata, "Istri kaisar terakhir? Tentu saja." Dan begitulah yaping antara master dan murid terus berlanjut. Lalu sementara itu, di dalam kabut merah dari tanah terlarang, terlihat si keledai yang terus berlari setelah mendapatkan sodokan maut dari Ni Xiaotian pun, tiba-tiba saja mengalami sebuah perubahan pada tubuh yang sebelumnya adalah hewan keledai, menjadi sosok seorang wanita. Yang ternyata perubahan yang terjadi kepada si keledai merupakan efek dari anggur abadi yang terus diberikan oleh Ni Xiaotian kepadanya selama sebulan penuh, dan karena rasa yang kaya akan anggur abadi itu, cara tak terduga membuat si keledai dapat berubah menjadi bentuk manusia. Dan agar tidak mengganggu Ni Xiaotian karena perubahannya, si keledai pun memutuskan untuk menjauh terlebih dahulu darinya. Dan dalam pelariannya, si keledai pun tak menyangka jika masternya akan secara tiba-tiba menyodoknya dari belakang. Setelah berlarian selama beberapa waktu, si keledai pun telah sampai di pinggiran wilayah tanah terlarang. Dan pada saat ia berdiam diri di tempat tersebut, dia pun juga bergumam yang mana ia mengatakan, "Aku sangat penasaran dengan lagu yang sering dinyanyikan oleh Master yang dapat meringankan rasa sakit karena badai petir." Sehingga dengan rasa penasarannya terhadap lagu tersebut, si keledai pun mencoba untuk menyanyikan sendiri lagunya, hingga tanpa ia sadari jika suara dari nyanyiannya dapat terdengar oleh Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier yang berada di luar kabut merah tersebut. Sementara itu, di mana Master Li Fengzi dan juga Yao Buhui yang mendengar suara nyanyian dari si keledai pun mulai bertanya-tanya, suara dari sosok seperti apa yang dapat mengandung pesona misterius seperti itu, dan mereka juga telah menyadari jika sumber suaranya berasal dari dalam kabut merah. Dikarenakan mereka berdua tidak mempunyai pemahaman tentang lagu maupun melodi, sehingga Yao Buhui pun bertanya kepada Lucier yang memang mempunyai pemahaman terhadap keduanya, apakah Lucier dapat mengenali apa yang sedang mereka dengarkan. Akan tetapi, Lucier yang tampak keheranan pun menjawab jika dia juga tidak mengetahui. Hingga ketika Lucier mendengarkan dengan lebih seksama, dia pun memberikan pendapat yang menurutnya, jika melodi yang mereka sedang dengarkan adalah sebuah musik surgawi, dan ia juga dapat memahami pesona yang terkandung di dalamnya. Setelah mengatakan hal itu, Lucier tiba-tiba saja menyadari sesuatu, dan langsung mengambil sikap untuk bermeditasi. Dan pada saat yang sama, dia juga berkata kepada Master Li Fengzi dan Yao Buhui, jika pesona itu memberikannya sebuah pencerahan. Dan begitulah setelah Lucier selesai dengan meditasinya, dia pun naik tahap pada daun kedua. Sehingga melihat langsung kejadian itu, membuat keduanya sangat terkejut. Yang dimana Yao Buhui berkata, "Astaga saudari Lu, kau benar-benar melakukannya. Dan tampaknya menjelajahi tanah terlarang benar-benar bisa membawa sebuah peluang." Kemudian Master Li Fengzi juga berkata dengan wajah terkejut sekaligus sedikit merasa khawatir, di mana dia mengatakan, jika menemukan sebuah peluang adalah merupakan hal yang baik, tapi peluang yang seperti ini terlalu aneh. Sementara itu di dalam kabut merah, di mana si keledai yang masih asik bernyanyi dan menari, tiba-tiba saja berhenti, lalu dengan wajah yang tampak keheranan dia pun bergumam, "Aku telah bernyanyi semalaman, tapi kenapa badai petir perubahan belum juga datang? Mungkinkah lagu Master juga mempunyai kekuatan untuk menangkal badai petir?" Dan ketika si keledai yang masih memikirkan hal tersebut, sebuah cahaya yang begitu menyilaukan pun tiba-tiba muncul begitu saja, hingga membuat si keledai sedikit kesilauan, yang dimana munculnya cahaya tersebut di tanah terlarang ternyata disebabkan oleh hilangnya kabut merah yang selama ini menutupi semua wilayah di tanah terlarang. Dan si keledai yang tampak tidak mengetahui apa-apa pun bertanya-tanya, mengapa bisa kabut merahnya bisa memudar. Sementara itu di lokasi lain,
di mana terlihat Lu Xie yang masih terjaga ataupun baru saja terbangun. Dia pun juga melihat peristiwa tersebut, sehingga dengan wajah yang tampak antusias, dia pun berkata lantang. Kabutnya benar-benar memudar, dan setelah beberapa saat, Lu Xie pun dapat melihat si keledai dan bertanya-tanya, apakah orang itu yang bernyanyi semalam kemarin? Dan pada saat yang sama, dari lokasi si keledai, dia pun juga dapat melihat Lu Xie yang hanya berada di seberang, yang dimana dia berkata, seseorang yang di sana sepertinya melambai kepadaku. Dan tepat seperti yang dia katakan, Lu Xie memang melambai kepadanya sembari berkata, Nona, lagu apa yang telah Anda nyanyikan? Bisakah Anda sedikit memberitahuku? Setelah si keledai dapat melihat Lu Xie dengan jelas, dia pun langsung menjadi sangat panik, dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil langkah 1000 untuk mundur sembari bergumam, yang mana si keledai berkata, Oh tidak, ada manusia, aku tidak boleh membiarkan mereka membunuhku. Aku perlu menemui master secepatnya, dan begitulah si keledai yang langsung saja pergi berencana menemui Nie Xiaotian untuk meminta bantuannya. Sementara itu, di mana terlihat Yao Buhui dan Master Li Fengzi yang sebelumnya masih tidur telah terbangun dikarenakan Lu Xie yang membuat banyak suara, yang di mana Yao Buhui berkata sembari mengusap salah satu matanya, Saudari Lu, kenapa kamu membuat banyak suara yang mengganggu di pagi hari? Lalu Lu Xie pun menjawabnya dengan berkata, Kakak Yao, Master, lihat kabut merahnya telah memudar. Dan setelah kedua orang itu yang akhirnya menyadari fenomena tersebut, mereka pun langsung menjadi sangat panik dan menganggap jika situasinya akan menjadi sangat buruk. Akan tetapi Lu Xie yang masih penasaran terhadap lagu yang dinyanyikan oleh si keledai, dia tak memperdulikan cerita dari masternya kemarin. Dan ia pun langsung menaiki pedang miliknya dan mengejar si keledai sembari dia berkata, Nona, tolong jangan kabur. Aku hanya ingin tahu sedikit dari lagu yang Anda nyanyikan. Sementara itu, Master Li Fengzi dan Yao Buhui yang melihat Lu Xie pergi memasuki wilayah tanah terlarang pun ikut mengejar, sembari mereka berkata kepadanya untuk tidak masuk tanpa izin dan menyuruh Lu Xie untuk kembali. Dan begitulah aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan singkat cerita, si keledai pun sampai di rumah Nie Xiaotian dan langsung membangunkannya yang masih terkapar tidak sadarkan diri di halaman perumahannya. Akan tetapi, Nie Xiaotian yang akhirnya terbangun malah menghiraukan si keledai yang sangat panik dan justru merasa tidak percaya dan juga bertanya-tanya mengapa dia belum juga terbunuh setelah menerima tendangan dari si keledai, dan bahkan dia semakin kebingungan setelah melihat jika kabut merah di tanah terlarang yang menutupi wilayah tempat tinggalnya pun juga menghilang. Sementara itu, Lu Xie, Yao Buhui, dan Master Li Fengzi yang telah sampai di atas halaman dari Nie Xiaotian pun tampak sangat terkejut setelah melihat semua yang terjadi, yang dimana Lu Xie berpikir wanita yang bernyanyi sebelumnya dapat berubah menjadi iblis keledai. Lalu Yao Buhui yang tidak menyangka jika ada seseorang yang hidup bersembunyi di tanah terlarang ini, dan Master Li Fengzi melihat ke arah Nie Xiaotian pun berpikir orang ini mempunyai aura luar biasa dan kemungkinan dialah orang yang disebutkan dalam ramalan. Sementara itu, Nie Xiaotian yang juga pada saat yang sama melihat ketiga orang tersebut pun bertanya-tanya, mengapa ada 3 orang lagi yang datang? Dan bahkan mereka menggunakan pedang terbang, apakah ini sebenarnya adalah dunia kultivasi? Dan tampaknya aku telah dibohongi oleh sistem rusak itu. Bahkan dalam 100 tahun yang telah kuhabiskan, aku selalu berpikir bahwa dunia ini hanya mempunyai wilayah kecil di sekitar rumah, pikir Nie Xiaotian, tanpa memperdulikan Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lu Xie yang telah bersiap-siap untuk bertarung. Namun melupakan dirinya yang telah tertipu selama 100 tahun oleh sistem si burung hantu. Dengan menyeringai, Nie Xiaotian pun berpikir, meskipun dirinya telah dibawa ke dunia kultivasi, tapi bukankah sekarang akan menjadi lebih mudah? Hanya tinggal menemukan beberapa orang kuat untuk membunuhku, dan masalahnya akan selesai. Dan jika seperti itu, tampaknya aku tidak jauh dari tujuanku untuk mati dan kembali ke duniaku sebelumnya. Sementara itu, Master Li Fengzi yang sedari awal telah waspada setelah melihat Nie Xiaotian untuk yang pertama kali, dia pun berpikir jika orang ini benar-benar dewa iblis kuno yang telah terlahir kembali, maka kita harus membunuhnya sebisa mungkin saat dia masih dalam keadaan lemah. Dan jika tidak, maka dia akan menjadi sebuah ancaman besar di masa depan. Namun tampaknya dia tidak tampak terlihat lemah. Selagi Master Li Fengzi terus memikirkan apakah dia harus menyerang Nie Xiaotian ataukah tidak, dengan mempertimbangkan kondisi dirinya sendiri dan kedua muridnya. Si keledai yang berada di belakang Nie Xiaotian pun mencoba untuk memprovokasi mereka, sehingga Yao Buhui yang tampaknya tidak menyukai makhluk ras iblis, ia pun langsung ingin menyerang ke arah si keledai. Akan tetapi, Master Li Fengzi yang melihat hal itu pun dengan panik langsung memperingati Yao Buhui untuk tidak bertindak gegabah. Sementara itu, Nie Xiaotian yang melihat jika Yao Buhui akan menyerang, ia pun tampak bersemangat sembari ia bergumam, Ho, apakah kau bersiap menghunuskan pedangmu? Tampaknya kau memiliki beberapa keterampilan. Dan pada saat yang bersamaan, si keledai terus saja memprovokasi mereka
Karena menurutnya, dengan adanya Ni Xiaotian di dekatnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghunuskan pedang ke arahnya. Apalagi itu hanyalah seorang gadis kecil. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ni Xiaotian dibuat terkejut, yang dimana Master Li Fengzi datang dan memberikan hormat kepada Ni Xiaotian sembari dia memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Aku adalah Li Fengzi, sang kultivator pengembara. Bolehkah aku bertanya, bagaimana cara aku memanggil teman Tao ini?" Mendapati jika Master Li Fengzi yang memperkenalkan diri dengan penuh hormat kepadanya, sembari tersenyum dengan wajah yang datar, Ni Xiaotian pun juga memperkenalkan dirinya, yang dimana ia berkata, "Kakek tua, tolong jangan terlalu formal kepadaku. Aku adalah Ni Xiaotian yang hanya merupakan manusia biasa, sehingga aku tak berani untuk memanggil Anda teman Tao." Setelah mendengar perkataan dari Ni Xiaotian, Master Li Fengzi yang telah mengetahui isi dari ramalan dinasti kekaisaran pun menjadi tambah salah paham, dikarenakan menurut Master Li Fengzi, seorang manusia biasa tidak mungkin untuk tinggal dengan santai di tanah terlarang ini, kecuali dia adalah dewa iblis kuno itu sendiri, sehingga ia pun berpikir, dalam kehidupanku yang lama, aku dipanggil dengan sebutan Mitian dan melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya, namun di kehidupan ini, kau mengambil nama Ni Xiaotian. Walaupun kau mencoba menipu langit dan bumi dengan nama bulan seperti itu hanya untuk menyembunyikan niat jahat, akan tetapi kau tidak akan bisa menipu mata dewaku. Dan pada saat yang sama, sembari menatap ke arah Master Li Fengzi dengan wajah yang sedikit datar, Ni Xiaotian pun juga berpikir, bagaimana cara membuat mereka menyerang dan membunuhku? Apakah aku harus mengundang mereka ke rumah dan mencari kesempatan? Dan begitulah, Ni Xiaotian pun memutuskan untuk mengundang mereka ke rumahnya dengan berkata, "Astaga, lihatlah kekacauan di sini. Aku sangat jarang mempunyai tamu. Jika berkenan, masuklah untuk meminum segelas teh sebelum kalian pulang." Mendapatkan undangan dari Ni Xiaotian untuk minum segelas teh di rumahnya, sembari tersenyum ceria, Master Li Fengzi pun mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Namun pada kenyataannya, ia hanya berkata, "Jika kau tidak masuk ke sarang harimau, bagaimana bisa kau akan menangkap anak harimau? Jadi ayo masuk dan melihat sarang iblis." Sehingga mereka berdua pun berjalan masuk dan diikuti oleh kedua murid dari Master Li Fengzi dan si keledai yang saling tatap menatap. Dan singkat cerita, mereka semua pun telah berada di dalam rumah Ni Xiaotian, di mana setelah mereka masing-masing telah duduk di tempatnya, Ni Xiaotian yang ingin mencari kesempatan untuk terbunuh kali ini pun mengatakan kepada Master Li Fengzi dan yang lainnya agar menunggu sebentar, dikarenakan Ni Xiaotian akan mempersiapkan makanan terlebih dahulu, sehingga dengan begitu, dia pun langsung pergi begitu saja dengan wajah tampak senang. Sementara itu, Master Li Fengzi yang sebelumnya ingin melihat-lihat seperti apakah yang ada di dalam rumah Ni Xiaotian pun tampak diam ketakutan, yang dimana ternyata dia sedang bergumam. Dia benar-benar pantas menjadi iblis yang sangat menakutkan. Dia tidak hanya mempunyai aura yang luar biasa, bahkan sarang iblisnya pun mempunyai banyak energi spiritual. Lalu Yao Buhui dan Lucier yang dapat merasakan energi spiritual di rumah Ni Xiaotian pun berkata, tampaknya energi spiritual di sini lebih berlimpah daripada tanah yang diberkati dan juga alam keabadian. Dan jika bisa berkultivasi di tempat ini, maka progres kita akan 2 kali lipat lebih cepat daripada tempat lainnya. Menanggapi perkataan dari kedua muridnya, dengan rasa kekhawatiran yang ia rasakan, Master Li Fengzi pun memberitahukan kepada Yao Buhui dan Lucier dengan berkata, "Aku tahu jika kita berkultivasi di tempat ini, maka progres kultivasi kita akan 2 kali lipat lebih cepat. Tapi aku akan memberitahukan kepada kalian untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada kepadanya. Terlebih lagi, dia mempunyai keledai iblis, sehingga itu akan menunjukkan bahwa mungkin dia bukan orang yang baik. Akan tetapi, si keledai yang melihat sekaligus mendengar apa yang mereka katakan pun menertawai mereka. Hingga setelah merasa puas, si keledai yang ternyata mempunyai nama Mudongki, pendekar pedang tahap daun keempat dari ras iblis pun berubah ke bentuk manusianya sembari dia berkata, "Teknik abadi master sangatlah mencolok. Lalu bagaimana mungkin manusia seperti kalian akan bisa melihatnya?" Mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Mudongki, Yao Buhui pun kembali terprovokasi, sehingga ia langsung saja berdiri dari tempat duduknya dan bersiap untuk menyerang sembari dia mengatakan, jika dia tidak pernah melihat monster iblis searogan Mudongki, hingga setelahnya, Yao Buhui pun melepaskan sebuah tebasan yang langsung menuju ke arahnya. Akan tetapi, Mudongki yang telah berada di tahap daun keempat pun dapat dengan mudahnya menangkap tebasan dari Yao Buhui hanya dengan menggunakan 2 jari. Sembari ia berkata, "Hanya seorang pendekar pedang kelas 2, kau begitu beraninya menghunuskan pedang ke arahku." Hingga setelah itu, Mudongki pun kembali menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka dengan membengkokkan pedang milik Yao Buhui hanya dengan 2 jari dan sedikit tenaga. Sehingga Yao Buhui yang telah mengetahui kekuatan dari Mudongki pun menjadi sangat terkejut dan tak bisa mempercayainya bahwa jarak antara mereka terlampau jauh. Melihat wajah Yao Buhui yang tampak terkejut,
Mudongki pun sekali lagi berkata kepadanya dengan mengatakan, "Kau gadis kecil, apakah kau berpikir aku melarikan diri karena takut kepada kalian? Dan apakah kau berpikir aku tidak bisa mengalahkan gadis seperti kalian berdua?" Sementara itu, Lucier yang dapat merasakan ketegangan di antara mereka berdua pun mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Itu adalah sebuah kesalahpahaman. Aku tidak berniat untuk membunuhmu. Tapi aku hanya ingin bertanya tentang lagu yang kau nyanyikan semalaman itu." Lalu, Master Li Fengzi yang telah memperhatikan mereka dari tempatnya pun semakin merasa panik setelah ia mengetahui jika level kultivasi dari Mudongki telah mencapai level yang sama dengannya, sehingga Master Li Fengzi pun segera memperingatkan Yao Buhui jika mereka di sini sebagai tamu dan haruslah bertindak sopan. Setelah mendengar perkataan dari Master Li Fengzi, dengan energi spiritual miliknya, Mudongki pun mengambil paksa pedang yang digenggam Yao Buhui sembari dia berkata dengan sindiran, jika kakek tua atau Master Li Fengzi adalah seorang yang bijaksana. Dan setelah itu, Mudongki pun langsung mengembalikan pedang milik Yao Buhui ke sarungnya, dengan sekali lagi hanya menggunakan energi spiritualnya. Sehingga melihat hal tersebut, Yao Buhui pun sekali lagi dibuat sangat panik, bahkan ia bisa merasakan tubuhnya bergetar ketakutan. Setelah merasa telah memberikan pemahaman kepada mereka, Mudongki pun berbalik badan sembari ia mengatakan kepada mereka untuk segera meninggalkan dan tidak mengganggu dirinya dan masternya setelah mereka selesai makan, dan jika tidak, maka mereka akan menyesalinya. Ucap Mudongki yang langsung berubah ke bentuk keledainya, dan ia juga tidak lupa untuk memberikan tembakan alam kepada mereka. Dan singkat cerita, mereka semua pun telah berkumpul kembali, di mana Ni Xiaotian yang telah menata masakannya di atas meja, sembari mempersilahkan, ia pun berkata, "Tolong jangan sungkan untuk dimakan, masih ada beberapa sayuran di luar rumah." Akan tetapi, Ni Xiaotian yang merasa ragu dengan hanya menyajikan makanan berupa sayuran kepada Master Li Fengzi dan yang lainnya yang merupakan seorang kultivator pun mengeluarkan 1 tong anggur. Dan begitulah rencana Ni Xiaotian pun dimulai, yang dimana ia bergumam, minuman pemabuk keledai ini sangatlah kuat. Ini pasti akan bisa membuat mereka semua akan mabuk. Dan pada saat para kultivator ini menjadi gila dikarenakan alkohol, maka akan lebih mudah untuk mereka secara tidak sengaja membunuhku. Setelah menyajikan anggur tersebut, Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier pun mulai merasakan aroma yang sangat enak, yang dimana dikarenakan aroma tersebut membuat mereka tampak seperti anak kecil yang mendapatkan mainan yang mereka inginkan, terutama Yao Buhui yang menurutnya, mungkin saja ini adalah kesempatannya, dikarenakan ia dapat merasakan jika makanan dan anggur yang disajikan oleh Ni Xiaotian mengandung esensi Dao yang dapat ia pahami. Melihat jika Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier yang belum menyentuh makanan yang ia sajikan, Ni Xiaotian pun memperkenalkan masakan seperti apa yang ia sajikan, agar mereka tidak ragu untuk memakannya. Di mana Ni Xiaotian berkata, "Ini adalah mapo tahu, meskipun rasanya enak jika dimakan secara langsung, namun cobalah untuk dituangkan di atas nasi, itu akan menjadi lebih enak lagi." Akan tetapi, Lucier yang baru mendengar nama masakan yang disajikan, dia pun bertanya kepada Ni Xiaotian, sehingga Ni Xiaotian yang mendengarnya menjadi sedikit merasa kewalahan. Kemudian Ni Xiaotian pun menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti di dunia kultivasi, yang dimana ia berkata, itu mungkin sejenis makanan yang dibuat melalui proses kimia, seperti cara kalian membuat pil. Dan Lucier yang mendengar penjelasan dari Ni Xiaotian pun menjawab dengan berkata, "Jadi, apakah itu seperti obat mujarab?" Dan Ni Xiaotian yang sudah tidak bisa menjelaskan lagi kepada Lucier, dia pun hanya bisa mengiyakannya saja. Dan singkat cerita, yang dimana setelah suapan pertama, Lucier dan Yao Buhui pun langsung tidak bisa berhenti untuk memakannya, sehingga melihat kedua muridnya yang seperti itu, sembari menghela nafas, Master Li Fengzi pun bergumam, "Dasar kedua anak bodoh ini, aku telah memperingatkan mereka untuk berhati-hati, tapi mereka malah melupakannya." Namun Ni Xiaotian yang melihat jika Master Li Fengzi tampak kurang menikmati mapo tahu miliknya, agar rencananya berjalan dengan mulus, Ni Xiaotian pun mengajak Master Li Fengzi dan yang lain untuk bersulang atas pertemuan mereka hari ini. Dan begitulah, mereka semua pun meminum anggurnya secara bersamaan. Hingga setelah itu, Lucier yang telah meminumnya pun dapat merasakan jika energi spiritualnya sedang meluap-luap setelah ia meminum anggur yang diberikan oleh Ni Xiaotian. Dan pada saat yang sama, Master Li Fengzi pun kembali terkejut, dikarenakan hanya dengan meminum anggur yang diberikan oleh Ni Xiaotian, luka lamanya secara perlahan pulih. Dan yang bahkan membuat Master Li Fengzi semakin terkejut ialah efek dari anggur yang mempunyai efek lebih kuat dari pengobatan spiritual. Sementara itu, Yao Buhui yang juga telah meminum anggur abadi dari Ni Xiaotian pun bukannya merasakan jika energi spiritual miliknya meluap seperti Lucier. Akan tetapi, dia justru merasa akan kehilangan kesadarannya. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun kehilangan keseimbangannya dan akan terjatuh. Namun pada saat itu,
Ni Xiaotian langsung bergerak cepat dan menangkap tubuh Yao Buhui sembari ia menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lalu Yao Buhui yang ingin menjawab jika ia baik-baik saja dan hanya merasa sedikit mabuk. Tiba-tiba dia sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Dan tepat pada saat itu, energi spiritual yang dimiliki oleh Yao Buhui pun melonjak drastis, yang dimana energi spiritualnya langsung mengendalikan pedangnya dan langsung diarahkan ke leher Ni Xiaotian. Sementara itu, Ni Xiaotian yang sedikit terkejut atas perubahan yang tiba-tiba terjadi kepada Yao Buhui, dia pun bergumam yang mana ia mengatakan, "Apakah kau mabuk begitu cepat dan akan menjadi gila karena alkohol? Lihatlah situasi ini. Apakah aku langsung memintanya membunuhku, ataukah kubawa dia terlebih dahulu ke dalam kamar? Persetan dengan aktivitas ranjang, selamat tinggal dunia kultivasi, dan tunggulah perguruan tinggi, aku akan segera datang." Melihat apa yang ingin Yao Buhui lakukan, Lucier pun tiba-tiba menjadi panik, yang dimana Lucier berkata, "Master, ini gawat, kakak senior kehilangan kesadarannya lagi." Sementara itu, Master Li Fengzi yang juga telah melihat apa yang ingin Yao Buhui lakukan pun mengatakan untuk tidak panik, yang dimana di dalam pikiran Master Li Fengzi, dia pun berpikir jika setiap kali Buhui kehilangan kendali atas dirinya, maka kekuatan tempurnya akan berlipat ganda dalam waktu singkat. Dan terlebih lagi, ketika Buhui kehilangan kesadarannya, pelindung roh yang di dalam tubuhnya pun secara otomatis terpicu. Mungkin dengan ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menguji kekuatan iblis itu. Sementara itu, Ni Xiaotian yang sedari awal telah memasang lehernya untuk ditebas oleh Yao Buhui, sembari ia menolototi ke arahnya. Ni Xiaotian pun berpikir yang dimana ia berkata, "Wahai nona kultivator, bukankah kau dapat dengan mudah membunuhku? Lalu kenapa kau belum juga melakukannya?" Dan pada saat yang sama, di mana Mudongqi yang sedang berada di halaman depan rumah, tiba-tiba saja ia dapat mendengar adanya sebuah keributan yang terjadi, sehingga Mudongqi pun segera masuk untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Hingga setelah melihat apa yang sedang terjadi, Mudongqi pun menjadi sangat terkejut, dan pada saat yang sama ia juga bergumam, "Dasar kalian para manusia, beraninya kalian menodongkan pedang kepada master." Hingga setelah itu, dengan membuat sedikit momentum, Mudongqi pun langsung memberikan sebuah tendangan tapak besi, yang dimana tendangan itu langsung menuju ke arah pedang Yao Buhui yang berada di belakang Ni Xiaotian, sehingga melihat kedatangan serangan yang tiba-tiba dilepaskan Mudongqi, membuat ketiganya menjadi terkejut. Lalu, ketika serangan yang dilepaskan oleh Mudongqi langsung membentur tepat ke pedang Yao Buhui, sehingga tepat beberapa saat kemudian, pedang yang tampak tak bisa menahan kekuatan dari pendekar yang berada di tahap daun keempat pun patah menjadi beberapa bagian. Dan setelah Mudongqi berhasil membuat pedang milik Yao Buhui hancur menjadi beberapa bagian, sembari menyombongkan diri, ia pun bergumam, "Dasar kultivator tak punya malu, beraninya kalian tidak bersikap sopan kepada masterku." Kemudian, Mudongqi dengan perasaan bangga kepada dirinya, setelah yang menurutnya telah menyelamatkan Ni Xiaotian pun meninggalkan tempat tersebut. Dan pada saat yang sama, Master Li Fengzi dan Lucier yang melihat apa yang baru saja terjadi pun menjadi sangat terkejut dan tak mampu mempercayainya. Jika Mudongqi dapat dengan mudah menghancurkan pedang milik Yao Buhui menjadi seperti itu, yang dimana menurut Master Li Fengzi, pedang yang dimiliki Yao Buhui bukanlah senjata biasa, melainkan pedang harta karun yang sulit untuk dihancurkan. Melihat pedang yang dapat dihancurkan begitu mudahnya oleh Mudongqi, membuat Ni Xiaotian menjadi sangat terkejut, yang dimana ia bergumam, "Owalah astaga naga, pedang jenis apa yang kau miliki ini, Nona? Apakah tak berbahaya untuk berkelana dengan menggunakan pedang seperti ini?" Sementara masih meratapi kesempatannya untuk terbunuh lenyap begitu saja, tiba-tiba Yao Buhui yang tubuhnya masih dirangkul oleh Ni Xiaotian pun membuat suara aneh, sehingga ketika Ni Xiaotian mendengarnya, ia pun dibuat kebingungan. Hingga beberapa saat kemudian, Yao Buhui yang ternyata merasa mual pun seketika langsung menyemburkannya tepat ke arah wajah Ni Xiaotian, sehingga Master Li Fengzi dan Yao Buhui yang sekali lagi melihat apa yang barusan dilakukan, sekali lagi membuat mereka berdua menjadi terkejut dan panik pada saat yang sama. Sementara itu, Ni Xiaotian yang mendapatkan semburan yang tak terduga dari Yao Buhui pun dengan refleks melepaskan tubuhnya, dan sembari memperagakan pose absolut cinema, Ni Xiaotian pun juga berkata, "Tunggu sebentar, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Nona ini baru saja meminum anggur, bagaimana mungkin dia mulai muntah?" Dan sementara itu, di mana Yao Buhui yang telah terjatuh di lantai setelah Ni Xiaotian melepaskan rangkulannya pun, tiba-tiba saja merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya, hingga membuatnya tak sadarkan diri, sehingga Master Li Fengzi dan Lucier yang melihat hal itu pun membuat keduanya menjadi sangat panik. Sementara itu, Ni Xiaotian yang dimana sejak kedatangan Master Li Fengzi dan kedua muridnya, hingga terjadi kejadian yang seperti ini, dia pun mulai berpikir, mungkinkah ketiga orang ini sebenarnya adalah penipu? Dan jika mereka benar-benar sekelompok penipu, aku sangat berharap mereka bisa membunuhku. Tapi dengan adanya kejadian ini,
bukankah itu berarti akulah yang malah membunuh mereka? Meskipun aku sudah mempelajari hampir semua pengetahuan di dunia ini, baik itu penyakit sungguhan dan skill medis, aku juga tidak tahu apakah itu akan berhasil menyelamatkan nona ini. Setelah memikirkannya sejenak, Ni Xiaotian pun langsung mengeluarkan satu set jarum dari dalam lengan bajunya, sembari ia mengatakan kepada mereka untuk minggir dan membiarkannya mendiagnosis penyakit seperti apa yang ada di tubuh Yao Buhui, sehingga membuatnya seperti ini. Dan begitulah, Ni Xiaotian pun mulai mendiagnosis dengan wajah yang serius, dan tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun mengetahui penyakit seperti apa yang dialami Yao Buhui, yang dimana Ni Xiaotian berkata, tampaknya kondisi murid Anda berada di kondisi yang cukup serius, yang dimana ia mengalami pemisahan yin dan yang, dan juga pemisahan spiritual, sehingga mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun membenarkannya dengan mengatakan, jika kondisi yang dialami Yao Buhui telah ada sejak Yao Buhui lahir. Sementara itu, Lucier yang juga mendengar diagnosa dari Xiaotian, dengan perasaan yang benar-benar tampak dengan jelas jika ia mengkhawatirkan Yao Buhui, Lucier pun bertanya kepada Xiaotian, apakah kakak seniornya dapat diobati? Menanggapi perkataan Lucier yang menanyakan, apakah dia dapat mengobati kakak seniornya, sembari mengambil satu dari satu set jarum akupuntur, Xiaotian pun berkata kepadanya dengan mengatakan, aku akan mencoba mengobatinya, tapi pertama-tama, tolong aku untuk melepaskan sepatu dan kaus kaki kakak seniormu, sehingga aku dapat menusukkan jarum akupuntur ini ke beberapa titik di tubuh bagian bawahnya. Mendapati jika Ni Xiaotian meminta untuk membantunya melepaskan sepatu dan kaus kaki Yao Buhui, Lucier pun segera melakukannya. Dan begitulah, setelah Lucier melakukan sesuai permintaannya, Ni Xiaotian pun mulai menusukkan jarum akupunturnya di beberapa titik di tubuh Yao Buhui. Hingga beberapa waktu kemudian, Yao Buhui pun kembali sadar dan membuka matanya. Sehingga melihat jika Yao Buhui yang kembali sadar dan membuka matanya, dengan raut wajahnya yang sangat bahagia, Lucier pun berkata, astaga dia telah sadar, kakak senior benar-benar telah sadar. Sementara itu, Ni Xiaotian yang juga melihat Yao Buhui yang kembali sadar, sembari memasang tatapan yang kosong, ia pun bergumam, aku sungguh tak menyangka, jika semua pengetahuan medis dan akupuntur yang telah kupelajari selama 100 tahun, dapat mengobati nona ini dari penyakitnya yang telah berlangsung lama. Dan pada saat yang sama, di mana Yao Buhui yang telah tersadar sepenuhnya, sembari merasa sedikit bingung, ia pun menanyakan kepada Master Li Fengzi, yang dimana ia berkata, Master, jenis jarum seperti apa yang menusuk wajahku? Ini membuatku merasa sangat nyaman. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Yao Buhui sembari masih merasa kebingungan, Master Li Fengzi pun berkata kepadanya untuk tidak mengkhawatirkan tentang itu. Jika selama itu bisa menyembuhkan penyakit yang kau derita, jadi bersantai saja. Sehingga melihat masternya yang menunjukkan rasa kekhawatiran kepadanya, Yao Buhui pun berkata, jika ia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh masternya. Setelah berhasil membujuk Yao Buhui untuk bersantai, Master Li Fengzi pun kembali berpikir secara mendalam, yang dimana ia berpikir, teknik jarum hantu yang digunakan oleh pemuda itu dikatakan diciptakan oleh Dewa Mitian kuno, dan aku hanya pernah melihatnya sekali saat aku masih muda dan masih berada di kerajaan kekaisaran. Tapi bagaimanapun itu, aku tidak peduli jika teknik ini dianggap terlarang. Selama itu bisa menyembuhkan penyakit muridku, maka itu adalah teknik pengobatan yang baik. Dan begitulah, setelah memikirkan semua itu, Master Li Fengzi pun kembali berbicara kepada Yao Buhui, yang dimana ia memperkenalkan Ni Xiaotian dengan baik kepada muridnya itu dengan berkata, Yao Buhui, ini adalah Tuan Xiaotian yang mempunyai teknik medis yang sangat tinggi, dan juga dialah orang yang telah menyembuhkanmu, sehingga bertemu dengannya hari ini adalah sebuah keberuntungan untukmu. Setelah mendengar perkataan dari masternya, Yao Buhui pun mengucapkan terima kasih kepada Ni Xiaotian, sehingga Ni Xiaotian yang mendengarnya pun menjadi malu, sembari ia mengatakan, jika itu bukanlah masalah yang besar, sehingga Ni Xiaotian meminta Yao Buhui untuk tidak usah memikirkannya. Dan setelah mengatakan itu, raut wajah Ni Xiaotian pun berubah, yang dimana sembari menghela nafas ia pun bergumam, mampu melakukan perbuatan baik merupakan hal yang bagus. Namun itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan, aku tidak berhasil mati hari ini. Jadi bagaimana caraku untuk menghadapi kematian di lain waktu? Dan singkat cerita, di mana tampak mereka bertiga tengah berkumpul, yang dimana Yao Buhui sembari menatap pedangnya yang telah hancur, ia pun mengatakan permintaan maaf dikarenakan apa yang telah terjadi kepada pedangnya, semua merupakan kesalahannya. Mendengar apa yang dikatakan Yao Buhui, Ni Xiaotian yang ikut andil sehingga menyebabkan kekacauan itu pun dengan perasaan yang tidak mengenakan yang ia rasakan. Setelah melihat kebaikan dari Yao Buhui, Ni Xiaotian pun menimpali dengan berkata, Nona Yao, ini bukan sepenuhnya salahmu. Itu karena aku kehilangan kendali dan membuat pedangmu menjadi patah. Dan pada akhirnya, ini adalah kesalahanku sebagai masternya. Karena tidak melatihnya dengan benar. Aku benar-benar merasa sangat malu. Akan tetapi,
Yao Buhui yang mendengar perkataan dari Ni Xiaotian, ia pun kembali lagi berbicara dengan mengatakan, itu tidaklah apa-apa. Yang dilakukan si keledai semata-mata hanya untuk menyelamatkan masternya. Bukankah pada akhirnya, itu semua terjadi karena aku kehilangan kendali atas diriku sendiri, sehingga kami tak seharusnya menyalahkan Tuan Xiaotian. Setelah berbicara dengan Ni Xiaotian tentang kesalahan mereka masing-masing, Yao Buhui pun melanjutkan dengan berbicara kepada Master Li Fengzi, yang dimana ia berkata, Master, pedang ini telah rusak. Meskipun begitu, pedang ini telah berbagi banyak hal, dan waktu dengan muridmu ini, aku berencana akan memberikannya sebuah penghormatan yang layak, sehingga ini akan menjadi perpisahan yang terhormat. Mendengar permintaan dari muridnya, Master Li Fengzi pun berkata, aku tahu kau selalu menganggap jika pedang ini sebagai teman dekatmu, dan sekarang pedang ini telah hancur, sehingga aku juga mengerti bahwa kau sedang sedih. Jadi pergilah, dan berikan teman dekatmu itu sebuah perpisahan yang terhormat. Mendapatkan izin dari Master Li Fengzi, Yao Buhui pun melirik ke arah Ni Xiaotian, yang dimana Yao Buhui berharap jika Ni Xiaotian dapat memberikannya beberapa anggur untuk ia gunakan untuk menghormati pedangnya. Mendengar permintaan dari Yao Buhui, yang dimana Ni Xiaotian dapat melihat dengan jelas ketulusan dan kesedihan yang ditunjukkan Yao Buhui kepada pedangnya, sehingga Ni Xiaotian pun mengatakan kepadanya, jika Yao Buhui boleh mengambil beberapa anggur, dan dia juga akan memberikannya sesuatu, yang dimana setelah Ni Xiaotian mengatakan jika dia tidak hanya akan memberikannya beberapa anggur, namun ia juga akan memberikannya sesuatu, sehingga setelah itu ia pun dengan segera mulai menyiapkan beberapa barang yang diperlukan. Sementara itu, Lucier yang melihat Ni Xiaotian menyiapkan beberapa barang, ia pun mulai mendekat dan bertanya, apa yang ingin Ni Xiaotian lakukan? Sehingga mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Lucier kepadanya, sembari mengangkat sebuah kuas, Ni Xiaotian pun menjawabnya dengan berkata, di kampung halamanku, memberikan anggur dan sebuah puisi adalah sebuah cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman. Setelah mengetahui jika sesuatu yang ingin diberikan Ni Xiaotian kepadanya adalah sebuah puisi, Yao Buhui pun mengatakan, jika dia mengerti apa yang dikatakan Ni Xiaotian, akan tetapi, dikarenakan ia tidak begitu memahami tentang puisi, sehingga ia pun tak berani untuk menerimanya. Namun, Ni Xiaotian yang menghiraukan perkataan dari Yao Buhui, ia pun langsung menuliskannya di sebuah gulungan kertas yang juga telah ia siapkan. Selagi Ni Xiaotian menuliskan puisinya, Master Li Fengzi, Yao Buhui, dan Lucier yang melihatnya pun merasa sangat takjub terhadap penulisan dari Ni Xiaotian, yang dimana mereka bergumam, bagaimana bisa setiap kata, kalimat, dan bahkan setiap garisnya benar-benar mengandung esensi dari ilmu pedang. Sementara itu, Ni Xiaotian yang tak mengetahui penulisan puisinya yang mengandung esensi ilmu pedang pun terus fokus, hingga beberapa saat kemudian, Ni Xiaotian pun telah menyelesaikannya, dan sembari menyerahkannya kepada Yao Buhui, ia pun berkata, Nona Yao, anggaplah puisi ini adalah caraku mengungkapkan permintaan maaf, dan ini juga merupakan caraku menunjukkan rasa hormat kepada senjata ilahimu. Setelah mendengar perkataan Ni Xiaotian, yang dimana ia membuatkan sebuah puisi merupakan caranya menunjukkan rasa hormat kepada pedang ilahi milik Yao Buhui. Sembari tersenyum, Yao Buhui pun menerima dengan tulus. Hingga setelah itu, ia pun langsung menggunakannya untuk membungkus pedangnya yang hancur. Yang dimana Yao Buhui yang sudah melihat setiap kata yang ada di dalam puisi itu mengandung esensi ilmu pedang. Sehingga menurut Yao Buhui, dengan membungkusnya menggunakan itu, maka teman dekatnya akan merasa bahagia. Setelah itu, mewakili para muridnya, Master Li Fengzi pun dengan sopan membuat sebuah permintaan kepada Ni Xiaotian, yang dimana permintaan tersebut, dimana Master Li Fengzi meminta Ni Xiaotian mengizinkan mereka bertiga untuk bermalam di rumahnya, setelah mereka menguburkan pedang milik Yao Buhui. Akan tetapi, pada saat yang sama, yang dimana Master Li Fengzi juga bergumam, Mitian mungkin baru saja bereinkarnasi dan seberapa kuat kekuatannya masihlah belum jelas, bahkan motifnya yang menyelamatkan Buhui juga masihlah dipertanyakan, sehingga untuk sekarang, lebih baik untuk diam dan mengamatinya saja. Sementara itu, mendengar perkataan Master Li Fengzi, yang dimana ia meminta Ni Xiaotian mengizinkan mereka untuk bermalam di tempatnya, Ni Xiaotian pun menjawabnya dengan berkata, aduh Tuan Li, kau tak harus bersikap sopan seperti itu kepadaku. Dan di rumah ini aku masih mempunyai banyak kamar yang kosong, sehingga kau dan kedua muridmu dapat menginap lebih dari sehari sebelum kalian pergi. Namun pada saat yang sama, Ni Xiaotian juga bergumam, setelah insiden hari ini, terus bertindak sembarangan adalah sebuah pilihan yang buruk, sehingga membiarkan mereka bermalam dapat memungkinkanku menggunakan mereka untuk menyelesaikan permasalahanku. Dan begitulah mereka berdua pun menunjukkan rasa hormat dengan bersikap sopan dengan satu sama lain. Namun kenyataannya, mereka hanya ingin saling memanfaatkan satu sama lain untuk keuntungan mereka sendiri. Dan singkat cerita, di mana hari pun berganti malam,
tampak Ni Xiaotian yang tengah duduk di depan sebuah makam. Sembari tersenyum canggung, Ni Xiaotian pun berkata, memikirkan Nona Yao benar-benar membangun sebuah pemakaman untuk pedangnya sendiri. Tampaknya gadis itu cukup aneh. Tapi pedang, kau telah tenang sekarang, dan aku harus mencari cara untuk mengakhiri hidupku sendiri. Namun apakah kau tahu, aku sangat berharap aku bisa mati dengan tenang sepertimu. Setelah mengatakan hal yang seperti itu, raut wajah Ni Xiaotian pun tiba-tiba saja berubah, yang dimana Ni Xiaotian mulai menceritakan masa lalunya, yang dimana dia berkata, jika ia dulunya adalah seorang murid seni bela diri, namun dikarenakan suatu insiden di mana ia mencoba menyelamatkan seorang gadis yang ingin tertabrak sebuah truk, sehingga hal itu mengakibatkan kaki kirinya patah, sehingga Ni Xiaotian pun harus merelakan impiannya untuk menjadi seorang seniman bela diri dan beralih untuk belajar seni dan sains. Kembali ke Ni Xiaotian yang sekarang, yang dimana sembari melirik sinis si burung hantu, Ni Xiaotian pun berkata, meskipun aku mengalami hal yang begitu menyedihkan di masa lalu, tapi aku berterima kasih kepada si menyebalkan sistem akademik itu, di mana sekarang aku terjebak di tempat ini untuk 400 tahun lagi. Meskipun aku menjadi ahli dalam kedua bidang itu, dan pada saat yang sama, kaki yang sebelumnya patah telah sembuh. Akan tetapi, aku masih tak tahu, apakah aku bisa kembali menjadi murid seni bela diri saat aku kembali ke duniaku. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya di masa lalu, tiba-tiba saja Ni Xiaotian dapat merasakan sebuah hembusan angin, sehingga hal itu membuat Ni Xiaotian terdiam sejenak, hingga beberapa saat kemudian, ia pun langsung tertawa lepas, yang dimana Ni Xiaotian berkata, "Hei pedang, apakah kau masih di sini dalam bentuk roh atau semacamnya? Apakah kau mencoba menghiburku dengan memberi sedikit angin setelah mendengar cerita masa laluku? Jika seperti itu, sekarang aku dapat mengakui kau sebagai temanku. Ketika aku memberikan puisi itu sebagai hadiah perpisahan, mungkin itu tak akan cukup, jadi biarkan aku memberikanmu juga satu set gerakan seni bela diri." Setelah mengatakan hal itu, Ni Xiaotian pun mulai mempraktikkan satu persatu gerakan seni bela dirinya, yang dimana setiap gerakan dari Ni Xiaotian mengandung sebuah dao yang begitu kuat. Lalu pada saat yang sama di tempat lain, di mana Lucier tampak baru saja bangun dan keluar dari kamar yang ia tempati dikarenakan sedang membutuhkan kamar kecil, seketika ia merasa sedikit aneh dengan hembusan angin yang tiba-tiba ia dapat rasakan. Hingga setelah itu, ia pun juga dapat melihat jika gerbang yang berada di halaman terbuka, sehingga ia pun pergi memeriksanya, yang dimana setelah berada di depan gerbang, Lucier dapat melihat dengan jelas di mana Ni Xiaotian yang sedang mempraktikkan beberapa gerakan seni bela diri, sehingga ketika melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Ni Xiaotian, membuat Lucier tak dapat mempercayai apa yang baru saja ia lihat, yang dimana Lucier bergumam, apakah itu adalah Tuan Xiaotian, dan jenis seni bela diri yang seperti apa yang dilakukannya, sehingga setiap gerakannya seperti membawa dao yang begitu kuat. Mendapatkan sebuah keberuntungan di depan matanya, Lucier pun mencoba untuk memahami dao tersebut, namun dikarenakan Lucier tak bisa memahaminya hingga membuatnya pusing sendiri, sehingga ia pun berencana untuk bertanya kepada kakak seniornya yang tidak lain adalah Yao Buhui. Dan singkat cerita, Lucier pun telah berada di dalam kamar Yao Buhui, dan ia langsung menceritakan kepada Yao Buhui apa yang telah ia lihat, sehingga Yao Buhui yang mendengarnya pun mulai memikirkan kembali bagaimana ia yang telah diobati oleh Ni Xiaotian. Dan sekarang dia mendengar jika dia juga dapat menimbulkan fenomena alam serta dapat memamerkan dao yang begitu kuat hanya dengan gerakan seni bela diri, sehingga memikirkan semua itu membuat Yao Buhui menjadi penasaran dengan latar belakang dari Ni Xiaotian. Sementara itu, orang yang sedang dibicarakan keduanya pun masih melakukan gerakan seni bela diri, yang dimana Ni Xiaotian tampak sangat menikmatinya. Aku belum pernah berlatih martial arts selama 10 tahun, namun aku tak menyangka sekarang aku masih ahli melakukannya. Jika mengingat kembali saat hari aku berlatih martial art, beberapa gerakan terasa halus dan nyaman. Dan jika dipikir-pikir lagi, sudah lama sejak aku dapat merasakannya hingga membuatku merasa bersemangat. Dan begitulah, yang dimana Ni Xiaotian yang ingin mengakhiri satu set gerakan martial artnya pun melakukan gerakan yang seakan-akan tengah mengumpulkan sebuah energi ke satu titik, yang dimana tanpa Ni Xiaotian sadari, ia juga benar-benar mengumpulkan energi spiritual ke satu titik itu. Dan hingga beberapa saat kemudian, Ni Xiaotian pun melepaskannya ke atas langit, hingga beberapa setelah ia melakukan gerakan tersebut, sebuah petir yang begitu dahsyat pun turun, dan langsung tepat menyambar sebuah pohon, hingga pohon itu pun patah. Setelah melihat apa yang barusan terjadi, membuat Ni Xiaotian menjadi sangat terkejut, yang dimana ia juga berkata, astaga, pohon sebesar itu tumbang begitu saja. Jika petir yang seperti itu menyambar seseorang, maka mereka telah dipastikan akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Setelah mengatakan hal itu, mendadak Ni Xiaotian mendapat sebuah ide, yang dimana Ni Xiaotian berkata,
Ketika aku sedang dalam keadaan gila saat makan malam tadi, aku berpikir aku tidak akan menemukan cara lain untuk mati. Akan tetapi, petir itu baru saja memberikanku ide yang sangat bagus. Sembari menunjuk ke arah langit, dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, Nie Xiaotian pun berkata, ini adalah dunia kultivasi. Bahkan disambar dengan petir surgawi, dapat membuat pohon sebesar itu tumbang begitu saja. Jadi menyambar orang sepertiku, yang hanyalah seorang manusia biasa, pasti hanya akan sekejap mata kan? Dan begitulah, sembari tertawa seperti orang gila, Nie Xiaotian pun merasa sangat yakin jika rencananya kali ini akan berhasil, dan akhirnya ia akan kembali ke dunianya. Sementara itu, di kamar Yao Buhui, yang dimana Lucier tampak sedang mempraktikkan gerakan-gerakan martial art yang dilakukan oleh Nie Xiaotian, sehingga Yao Buhui yang memperhatikan dari tempatnya pun menanyakan apa yang sedang Lucier lakukan. Mendapatkan pertanyaan dari Yao Buhui, yang dimana ia menanyakan apa yang sedang ia lakukan, sehingga Lucier yang sembari mengusap keringatnya, ia pun menjawabnya dengan berkata, kakak senior, bukankah kau pernah mengatakan bahwa martial art dari Tuan Xiaotian mempunyai pemahaman tersembunyi yang mungkin dapat membantumu, sehingga aku mencoba meniru gerakannya, hingga mungkin ini dapat membantu kakak senior melewati batasanmu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lucier, yang dimana ia melakukan hal itu untuk membantu Yao Buhui untuk melewati batasannya, membuat Yao Buhui tampak begitu senang atas perhatian yang Lucier berikan kepadanya. Akan tetapi, sembari Yao Buhui menyuruh Lucier mendekat dan mulai mengelus-elus kepalanya, Yao Buhui pun mengatakan kepadanya dengan berkata, adik junior, kekuatan Tuan Xiaotian itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan hakikat martial art adalah sesuatu yang hanya bisa dipraktekkan oleh mereka yang memahaminya secara mendalam. Dan adik junior, kultivasimu masihlah begitu rendah, sehingga kau belum bisa melakukannya. Sementara itu, di mana tampak Mudongki yang tengah beristirahat pun mendadak bangun dan berubah ke bentuk manusianya. Dan setelah itu, Mudongki yang telah mendengar perbincangan di antara Lucier dan Yao Buhui, sembari ia memasang wajah yang meremehkan, Mudongki pun juga berkata, masterku itu sangatlah kuat, jadi bagaimana bisa kau gadis kecil dapat meniru kemampuan tekniknya? Melupakan hal itu, Mudongki yang tampak senang pun kembali mengatakan, jika ia telah melihat gerakan yang digunakan oleh Nie Xiaotian, yang dimana Mudongki dapat merasakan jika gerakan itu meskipun lambat dan santai, tapi cukup memukau saat dilihat. Hingga setelah itu, Mudongki yang mendapatkan sebuah pemahaman pun langsung pergi sembari berkata, tidak, setelah demonstrasi kecil dari master, mendadak aku menjadi gatal untuk mempraktekannya. Dan begitulah Mudongki pun pergi begitu saja untuk mencari tempat untuk mempraktekkan martial artnya. Dan singkat cerita, di mana Mudongki yang telah sampai di suatu tempat, dan ia pun langsung mulai mempraktekannya, yang dimana tanpa diduga Mudongki dapat meniru semua gerakan yang dilakukan Nie Xiaotian, hingga Mudongki pun juga dapat memamerkan dao yang begitu kuat hanya dengan gerakan martial artnya. Sementara Mudongki yang masih melanjutkan latihannya, kita pun diperlihatkan di atas awan petir, yang dimana sebuah sosok tengah merintih kesakitan, yang dimana identitas dari sosok itu ternyata adalah inkarnasi dari dao surgawi dari benua Xuanye, yang dimana sembari memegangi kepalanya, inkarnasi dao surgawi pun menanyakan, siapa yang telah mengirimkan semburan energi spiritual itu, sehingga menciptakan sebuah lubang yang besar. Dan karena hal itulah, inkarnasi dao surgawi menjadi sangat takut, sehingga ia pun melemparkan sebuah petir ke bawah. Sementara inkarnasi dao surgawi yang masih bertanya-tanya asal dari energi spiritual yang terlempar ke arahnya, sebuah awan berbentuk tangan pun muncul dan memberitahukan inkarnasi dao surgawi jika orang yang ia cari berada di bawahnya, sehingga ia pun langsung mengintip dan mendapati Mudongki yang sedang berlatih di sana. Melihat Mudongki yang berada di sana, inkarnasi dao surgawi pun tampak kesal, yang dimana ia berkata, apakah dia yang barusan menyerangku? Dasar keledai bodoh, selama ini kau selalu bersembunyi, dan sekarang kau muncul dan memamerkan transformasimu itu. Apakah kau ingin disambar petir agar bernasib buruk? Hingga setelah mengatakan hal itu, inkarnasi dao surgawi pun mulai mengumpulkan energi dan langsung melepaskan beberapa petir menuju ke arah Mudongki. Lalu pada saat yang sama, namun di tempat yang berbeda, di mana Nie Xiaotian yang telah menjalankan rencananya, dengan menaiki sebuah gunung yang begitu tinggi sembari memegangi sebuah panci pun, menjadi sangat kesal setelah ia melihat jika petir yang ia tunggu-tunggu malah tidak menyambarnya. Yang dimana, sembari melempar panci yang dipegangnya, Nie Xiaotian pun berkata, dasar persetan, aku telah berdiri pada ketinggian yang tampak seperti harapan orang tua kepada anaknya, dan bahkan aku juga telah membawa panci itu bersamaku. Tapi kenapa petir itu malah tak mengenaiku? Apakah dunia kultivasi ini mengabaikan prinsip cuaca? Ataukah dao surgawi tengah mengalami rabun jauh? Sementara masih melampiaskan kekesalannya, mendadak Nie Xiaotian menjadi terdiam, yang dimana dia berkata, tunggu, dunia kultivasi? Aku baru mengingatnya.
Jika dunia kultivasi adalah tentang melakukan beberapa hal aneh seperti membuat sumpah atau semacamnya, dan jika kau tak menepati sumpah yang kau buat, maka kau akan tersambar oleh petir surgawi. Sehingga dengan pemikirannya itu, Nie Xiaotian pun mulai bersumpah sembari ia mengangkat tangan. Aku Nie Xiaotian, aku bersumpah, aku akan mendapatkan beberapa wanita dan menjadi seorang bajingan. Dan jika tidak, maka surga akan menyambarku dengan 5 petir surgawi. Setelah mengatakan sumpahnya, tak butuh waktu yang lama, sebuah petir pun hampir menyambarnya, sehingga melihat hal itu membuat Nie Xiaotian menjadi terkejut, yang dimana ia juga berkata, "Astaga, aku tak menyangka jika itu benar-benar bekerja." Namun pada kenyataannya, petir yang hampir menyambar Nie Xiaotia hanyalah sebuah serangan yang meleset, dikarenakan akurasi dari inkarnasi Dao Surgawi yang kurang tepat, yang dimana niat awalnya adalah untuk menyerang Mudongqi. Sementara itu, Nie Xiaotian yang menganggap jika rencananya untuk bunuh diri menggunakan sebuah sumpah dan melanggarnya, sehingga petir surgawi dapat menyambar dan membunuhnya pun mengambil posisi duduk sembari mengangkat tangan seperti sebelumnya. Nie Xiaotian pun juga bergumam, jika itu bekerja dengan baik, apalagi yang aku tunggu. Hingga setelah itu, Nie Xiaotian pun mulai melakukan sumpahnya dengan menggila yang dimana tampak terlihat jelas di wajahnya. Sementara itu, di bawah gunung, yang dimana Mudongqi yang masih mempraktekkan gerakan martial art dengan sangat fokus pun tanpa sadar, telah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh inkarnasi Dao Surgawi, sehingga melihat jika serangan yang selalu dapat dihindari oleh Mudongqi membuat inkarnasi Dao Surgawi menggertakkan giginya, yang dimana ia juga berkata, "Apakah kau bercanda? Aku telah menyambarnya sedari tadi, namun aku tak sekalipun dapat mengenainya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" Hingga inkarnasi Dao Surgawi yang sudah tak dapat menahan kemarahannya pun menggunakan kekuatan dengan kerusakan area berskala penuh, dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melepaskannya tepat ke arah Mudongqi yang masih sedang berlatih di bawahnya. Sementara itu, di puncak gunung, di mana terlihat Nie Xiaotian yang masih duduk sembari terus mengucapkan sumpahnya pun mendadak terkejut, setelah ia melihat sebuah petir yang sangat kuat tiba-tiba muncul tak jauh dari tempatnya berada. Dan karena tak ingin membuang kesempatan yang datang kepadanya, dengan suara yang sangat keras hingga dapat didengar oleh petir surgawi, Nie Xiaotian pun bersumpah dengan berkata, "Aku Nie Xiaotian, dan aku bersumpah, jika manhua ini tidak akan menjadi populer, dan jika manhua ini menjadi populer, maka petir surgawi akan menyambarku hingga berubah menjadi abu." Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nie Xiaotian, petir surgawi yang dilepaskan oleh inkarnasi Dao Surgawi pun menjadi murka, sehingga tanpa memperdulikan tujuan awalnya, petir surgawi itu pun langsung berbelok menuju tepat ke arah Nie Xiaotian. Lalu pada saat yang sama, di mana inkarnasi Dao Surgawi yang juga melihat serangan yang ia lepaskan sendiri, tiba-tiba saja berbelok arah pun menjadi sangat terkejut, yang di mana inkarnasi Dao Surgawi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sementara itu, melihat kedatangan petir surgawi yang menuju tepat ke arahnya, sembari berpose yang di mana seakan-akan ia yang telah menerima takdirnya, Nie Xiaotian pun juga berkata, "Astaga, wahai petir surgawi, akhirnya kau mau menyambarku." Hingga ketika petir surgawi tepat menyambar Nie Xiaotian, sebuah ledakan yang begitu besar pun terlihat hingga menutupi seluruh puncak gunung. Dan singkat cerita, hari pun berganti pagi, yang dimana terlihat Master Li Fengzi yang tampak kelelahan, dan sembari akan membuka pintu rumah, Master Li Fengzi pun juga berkata, badai petir surgawi yang terjadi semalaman benar-benar begitu menakutkan, yang dimana ternyata pada malam sebelumnya, ketika Master Li Fengzi yang ingin buang air kecil pun menjadi sangat terkejut, yang dimana setelah ia membuka pintu begitu saja, Master Li Fengzi pun dapat melihat dengan jelas badai petir surgawi yang terus tanpa henti menyambar sesuatu, hingga membuat Master Li Fengzi mengurungkan niatnya. Setelah melihat jika petir surgawi telah berhenti menyambar, Master Li Fengzi yang telah menahan untuk buang air kecil semalaman pun hendak pergi. Akan tetapi, seseorang tiba-tiba saja memanggilnya, sehingga Master Li Fengzi yang masih merasa takut dikarenakan badai petir surgawi pun menjadi sangat terkejut. Namun, setelah melihat jika seseorang yang memanggilnya hanyalah para muridnya sendiri, Master Li Fengzi pun merasa lega, dan pada saat yang sama, sembari menyembunyikan rasa malu dari kedua muridnya, Master Li Fengzi pun bertanya apakah mereka berdua baru saja terbangun. Menghiraukan perkataan masternya, dengan raut wajah yang terlihat takut, Yao Buhui pun bertanya kepada Master Li Fengzi dengan berkata, "Master, semalam, ketika aku sedang mencoba memahami pemahaman yang aku dapat, tiba-tiba saja aku dapat merasakan kedatangan badai petir surgawi, dan aku berpikir, apakah Anda yang melakukannya?" Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Yao Buhui kepadanya,
Master Li Fengzi yang sebenarnya juga merasa takut hingga ia menutupi dirinya sendiri dengan selimut pun menjawabnya, sembari ia tertawa canggung untuk menjaga harga dirinya sebagai master mereka dengan berkata, jika badai petir surgawi yang terjadi semalam bukanlah perbuatannya. Dan Master Li Fengzi pun juga berkata, mungkin saja ada seorang kultivator kuat yang melakukannya. Setelah mengatakan hal itu, sembari menghela nafas, Master Li Fengzi pun juga bergumam, Wahai muridku, kau berpikir akulah penyebab badai petir surgawi itu turun. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Aku bahkan tak mempunyai kemampuan seperti itu. Sementara itu, kembali ke Yao Buhui yang telah mendengar perkataan dari Master Li Fengzi, jika bukan dia yang menjadi penyebab turunnya petir surgawi itu, sehingga dengan tatapan yang terlihat serius, Yao Buhui pun kembali lagi bertanya dengan berkata, Master, badai petir surgawi yang turun semalam tampaknya bukanlah badai petir surgawi yang biasa saja. Apakah Anda tahu asal-usul dari badai petir surgawi itu? Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Yao Buhui tentang asal-usul badai petir surgawi yang turun semalam, Master Li Fengzi pun menjelaskan kepada mereka, jika badai petir surgawi yang turun adalah badai petir surgawi 9 kali lipat, yang dimana kekuatannya mampu merusak tanah dan air di suatu wilayah, dan dikatakan juga bahwa badai petir surgawi hanya akan turun jika ada sosok individu yang sangat luar biasa. Lalu, legenda juga mengatakan bahwa ketika petir kesengsaraan surgawi yang turun, terlepas dari apakah kultivator berhasil melewatinya, namun area dalam jarak 100 mil tetap akan berubah menjadi hangus, hingga tak ada satupun rumput yang akan tumbuh selama 100 tahun. Setelah mendengar penjelasan dari Master Li Fengzi, Lucier pun menjadi terkejut, dan setelah itu, Lucier pun menanyakan, apakah badai petir surgawi yang turun semalam benar-benar sekuat yang dikatakan oleh masternya, dan Master Li Fengzi pun membenarkannya dengan berkata, badai petir surgawi 9 kali lipat yang turun semalam benar-benar sekuat yang telah aku jelaskan, dan hal ini belum pernah terjadi selama 1000 tahun. Bahkan aku pun hanya mengetahuinya dari beberapa teks kuno yang pernah kubaca. Namun, setelah semua itu, badai petir surgawi adalah hal yang umum. Akan tetapi, individu yang dapat menarik badai petir surgawi 9 kali lipat hampir tak pernah terjadi. Setelah mengatakan hal itu kepada Lucier, Master Li Fengzi yang telah mempunyai pemikiran yang begitu berlebihan terhadap Ni Xiaotian pun berpikir, jika Ni Xiaotian merupakan individual yang tak biasa, sehingga memusnahkan seluruh makhluk hidup adalah perkara yang mudah baginya. Akan tetapi, Master Li Fengzi tampak kebingungan, yang dimana jika memang dialah yang memicu badai petir itu, namun mengapa mereka masih belum terluka? Sementara masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Master Li Fengzi pun mendadak dibuat panik oleh Lucier yang tiba-tiba menyapa Ni Xiaotian yang akhirnya pulang ke rumah dengan pakaian yang telah compang-camping, sembari ia juga yang masih membawa sebuah panci. Setelah melihat Ni Xiaotian yang baru saja pulang dengan keadaan yang tak mengalami cedera, meskipun ia dapat mencium bau hangus dari tubuh Ni Xiaotian, membuat Master Li Fengzi menjadi sangat terkejut, yang dimana hal itu juga membuat Master Li Fengzi mendadak memuntahkan cairan merah, hingga ia pun tak mampu untuk berdiri. Sementara itu, menghiraukan apa yang sedang dilakukan oleh masternya, Yao Buhui dan Lucier pun menghampiri Ni Xiaotian yang baru saja masuk ke rumah, sehingga Ni Xiaotian yang mendapatkan salam dari keduanya pun terlihat begitu gembira. Hingga setelah itu, Ni Xiaotian pun bertanya kepada Yao Buhui, apakah sekarang dia baik-baik saja? Mendengar Ni Xiaotian yang menanyakan kondisinya, Yao Buhui pun menjawabnya dengan mengatakan rasa terima kasihnya kepada Ni Xiaotian, dikarenakan setelah ia mengobatinya kemarin, luka yang ia alami hampir sembuh, sehingga Ni Xiaotian yang mengetahui kondisi dari Yao Buhui yang hampir sembuh pun merasa begitu senang. Namun, ia juga memperingatkan Yao Buhui untuk tetap beristirahat selama 2 hari, maka ia akan dapat sepenuhnya sembuh. Sementara keduanya yang masih terus berbincang, tiba-tiba Lucier menyela dengan terus memanggil Ni Xiaotian sembari ia yang juga terus menarik lengan bajunya. Hingga setelah itu, Lucier yang akhirnya mendapatkan perhatian dari Ni Xiaotian pun berkata, Tuan Ni, apakah kau tahu jika semalam ada beberapa petir yang turun, dan itu tampak seperti menyerang kami, dan Master juga mengatakan kepada kami bahwa petir yang turun itu adalah badai petir surgawi 9 kali lipat yang begitu kuat. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Lucier, Ni Xiaotian pun berkata, badai petir surgawi 9 kali lipat, namanya terdengar sangat mengintimidasi. Akan tetapi, apa yang kita alami semalam mungkin bukanlah badai yang kau maksud, karena jika badai petir surgawi 9 kali lipat yang mastermu katakan memanglah itu, tegangannya terlalu rendah, bahkan aku diserang sepanjang malam, dan seluruh tubuhku hanya mati rasa dan tak ada yang lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, yang dimana setelah Ni Xiaotian yang terkena sambaran petir itu sepanjang malam, ia hanya merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, sehingga Master Li Fengzi yang mendengarnya pun terkena mental,
hingga ia pun kembali mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Hingga setelah itu, dengan raut wajah yang terlihat menggila, Master Li Fengzi pun berpikir, apakah kau masih ingin menyembunyikan identitasmu hingga sekarang? Bisakah kau berhenti berpura-pura? Kenapa kau tak mengatakan saja bahwa kaulah yang menyebabkan badai petir surgawi 9 kali lipat itu? Setelah memikirkan semua hal itu, sembari melirik ke arah Ni Xiaotian yang terlihat begitu gembira saat berbincang dengan kedua muridnya, Master Li Fengzi pun bergumam yang dimana ia berkata, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun dia belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya, akan tetapi dia masih tak merasa takut untuk menghadapi badai petir surgawi 9 kali lipat. Dan jika dia benar bisa menghadapi badai petir kesengsaraan itu, segera setelah ia mendapatkan kembali kekuatannya, ia tampaknya akan menguasai dunia ini. Dan begitulah, dengan kesalahpahaman yang berlebihan terhadap sosok Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun berencana untuk menghentikannya dengan menghabisi Ni Xiaotian di tempatnya sendiri. Dan singkat cerita, di mana terlihat Ni Xiaotian yang tengah terbaring di kamarnya. Lalu, dengan raut wajah yang tampak kurang begitu baik, Ni Xiaotian pun bergumam yang mana ia berkata, dasar sialan, aku terlalu begitu bersemangat hanya karena beberapa sambaran petir, hingga aku tak tidur semalaman. Sehingga, ketika aku kembali ke sini, aku malah merasa sangat kelelahan. Sementara itu, melihat kondisi dari Ni Xiaotian yang kurang begitu baik, Yao Buhui dan Lucier pun tampak mengkhawatirkannya, yang dimana pada saat yang sama, Lucier pun menanyakan keadaan Ni Xiaotian, apakah dia baik-baik saja, terkecuali Master Li Fengzi yang telah berencana menghabisi Ni Xiaotian. Mendapatkan perhatian dari keduanya, sembari tubuhnya yang masih gemetaran, Ni Xiaotian pun menjawab dengan mengatakan, jika dia baik-baik saja, dan ia akan sehat kembali setelah beristirahat sejenak, hingga setelah ia bangun, Ni Xiaotian pun akan membuatkan mereka makanan yang sangat enak. Sehingga, mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun mendadak mendapatkan sebuah ide, yang dimana Master Li Fengzi pun dengan segera menawarkan diri untuk membuatkan mereka makan siang. Sehingga, Yao Buhui dan Lucier yang mendengar tawaran itu pun menjadi sangat terkejut. Sementara itu, Ni Xiaotian yang tak merasa mencurigai tindakan dari Master Li Fengzi pun sembari memberikan panci yang ia simpan di sampingnya. Ni Xiaotian pun mengatakan, apakah itu akan menyusahkannya? Akan tetapi, sembari menerima panci yang diberikan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun juga mengatakan, jika itu tak akan menyusahkannya, dan ini juga adalah caranya untuk menunjukkan balas budinya atas keramahan yang mereka terima selama 2 hari terakhir ini. Setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi pun meminta kedua muridnya untuk membantunya. Akan tetapi, Yao Buhui dan Lucier yang mengetahui kemampuan memasak dari Master Li Fengzi pun merasa khawatir, yang dimana sembari memegangi kaki Yao Buhui, Lucier pun berkata, Kakak Yao, apa yang harus kita lakukan? Terakhir kali Master memanggang seekor kelinci, aku langsung tak bisa keluar kamar selama 3 hari. Dan kali ini, aku mungkin tak akan keluar selama 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lucier, Master Li Fengzi pun menjadi marah. Sehingga, ia pun memberikan Lucier sebuah hadiah bogem mentah. Dan sembari melangkah keluar, Master Li Fengzi pun juga berkata, dasar murid kurang ajar, apakah kau meragukan kemampuan mastermu sendiri? Saat aku selesai memasaknya, kau nanti harus memakannya sampai tak tersisa. Dan singkat cerita, di mana terlihat Master Li Fengzi yang tengah memasak makan siang mereka, sembari memperhatikan sup ayam yang ia masak, Master Li Fengzi pun juga berkata, bahan makanan yang berkualitas tinggi hanya membutuhkan beberapa bumbu yang begitu sederhana, akan tetapi, dikarenakan aku tak sedang memilikinya, maka racun pun tak menjadi masalah. Setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi pun langsung menjalankan rencananya, yang dimana Master Li Fengzi langsung menuangkan beberapa racun yang telah ia siapkan sebelumnya ke dalam masakannya, dan sembari tersenyum puas, Master Li Fengzi pun juga berkata, meskipun aku tak mungkin menghadapi Mitian secara langsung, akan tetapi, racun seharusnya dapat bekerja, dan jika sesuatu terjadi kepadamu setelah memakannya, maka salahkan kesombonganmu, karena tanpa curiga mengizinkanku memasak untukmu. Setelah memasukkan racun itu ke dalam masakannya, tiba-tiba saja panci yang Master Li Fengzi gunakan mendadak mengeluarkan sebuah cahaya, sehingga Master Li Fengzi pun yang melihatnya menjadi sangat kebingungan. Hingga setelah beberapa saat, ledakan yang begitu kuat pun terjadi, sehingga Yao Buhui yang mendengar ledakan itu pun masuk untuk memeriksa kondisi masternya. Sementara itu, Master Li Fengzi yang terkena ledakan itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa racun yang ia masukkan dapat meledak begitu saja? Hingga setelah itu, Master Li Fengzi yang tak bisa lagi menahan kesadarannya pun tumbang ke lantai. Dan singkat cerita, di mana Yao Buhui dan Lucier yang telah menemukan masternya yang tak sadarkan diri, keduanya pun langsung mengobati luka yang dialami oleh masternya. Hingga setelah beberapa saat, Master Li Fengzi pun tersadar kembali. Sementara itu,
di mana Master Li Fengzi yang masih terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi, sembari mengetuk-ngetuk wajan yang ia gunakan sebelumnya. Master Li Fengzi juga berkata, jika hal ini tak seharusnya terjadi, dan bagaimana mungkin wajan besi biasa seperti itu dapat meledak begitu saja. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba wajan itu pun kembali lagi bercahaya, hingga setelahnya sosok inkarnasi dari Dao Surgawi pun keluar begitu saja, dan membuat Master Li Fengzi yang melihatnya menjadi begitu terkejut. Dan pada saat yang sama, Master Li Fengzi pun juga bergumam, apakah yang keluar dari wajan itu adalah kekuatan petir surgawi? Tampaknya sekarang aku telah mengerti apa yang ingin Mitian lakukan, di mana ia dengan sengaja menarik badai petir kesengsaraan, agar ia dapat menyegelnya ke dalam wajan ini, dan karena hal itu jugalah, wajan ini sekarang telah menjadi sebuah artefak tingkat atas yang begitu menakutkan. Dan begitulah, kesalahpahaman dari Master Li Fengzi terhadap Ni Xiaotian pun semakin bertambah, yang dimana Master Li Fengzi kembali bergumam dengan berkata, mengubah barang biasa menjadi sebuah artefak tingkat atas, tidak hanya memberikannya kekuatan yang begitu menakjubkan, akan tetapi dia juga dapat membuat lawannya lengah. Sementara masih memikirkan semua hal itu, mendadak Ni Xiaotian pun datang dan memanggil mereka, sehingga Master Li Fengzi yang terlalu fokus terhadap pemikirannya pun menjadi sangat panik setelah ia mendengar suaranya. Dan pada saat yang sama, Yao Buhui dan Lu Xier yang melihat tingkah dari masternya pun tampak begitu kebingungan. Sementara itu, di mana Ni Xiaotian yang baru saja masuk ke dalam dapur, Ni Xiaotian pun mengatakan kepada mereka jika dia mendengar suara ledakan, sehingga ia pun datang untuk memeriksanya. Dan setelah melihat Master Li Fengzi yang penuh dengan perban hampir di sekujur tubuhnya, Ni Xiaotian pun menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Ni Xiaotian kepadanya, dengan raut wajah yang terlihat panik, Master Li Fengzi pun mengatakan jika ia tak begitu memperhatikan untuk sesaat, dan pada akhirnya ia pun mendapatkan sebuah cedera ringan. Akan tetapi, di dalam dirinya, Master Li Fengzi tengah merasa marah kepada Ni Xiaotian, yang dimana ia berkata, apa yang terjadi kepadamu? Bukannya kau tak mempunyai belas kasih di dalam hatimu? Mendengar apa yang dikatakan oleh Master Li Fengzi, dengan raut wajah yang terlihat meragukan apa yang dikatakan olehnya, Ni Xiaotian pun bertanya, apakah sekarang Master Li Fengzi telah baik-baik saja? Namun pada saat yang sama, Ni Xiaotian yang melihat kondisi dari Master Li Fengzi pun bergumam, kau bilang itu hanyalah cedera ringan. Mau bagaimanapun dilihat dari penampilanmu, tampaknya kau perlu dirawat di unit gawat darurat. Sementara itu, Yao Buhui dan Lu Xier yang juga mendengar apa yang dikatakan oleh masternya, sementara mereka sendiri melihat jelas apa yang terjadi pun dengan nada menyinggung. Lu Xier pun bertanya, apakah cedera yang dialami oleh masternya benar-benar hanyalah cedera ringan? Sehingga Master Li Fengzi yang juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh muridnya, ia pun menjadi marah sembari terus menegaskan jika cedera yang dialaminya hanyalah cedera ringan. Melihat tingkah Master Li Fengzi yang seperti itu, Ni Xiaotian yang memperhatikannya pun merasa tampak sedikit kewalahan. Hingga setelah itu, Ni Xiaotian pun juga bergumam yang mana ia berkata, ini hanyalah dapur biasa. Namun orang tua itu tak mungkin meledakkan dapur secara tak sengaja dan hampir lumpuh. Benar juga. Menurut normanya, para ahli seringkali mempunyai luka tersembunyi atau luka dalam, dan ketika true energi mereka menjadi kacau, hal itu dapat menyebabkan ledakan atau semacamnya. Mungkinkah Tuan Li mempunyai hal yang serupa, sama seperti para ahli itu? Setelah memikirkan semua hal itu, Ni Xiaotian pun menawarkan diri untuk memeriksa luka-luka yang dialaminya, sehingga Master Li Fengzi yang mendengarnya pun kembali panik. Hingga setelah itu, Master Li Fengzi pun mengatakan, jika luka yang dialaminya hanyalah luka fisik biasa, dan ia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Akan tetapi, pada saat yang sama, Master Li Fengzi juga bergumam, apakah Mitian mencoba menggunakan kesempatan ini untuk melukaiku dengan trik seperti itu? Sementara masih memikirkannya, mendadak Master Li Fengzi menjadi terkejut, yang dimana Yao Buhui dan Lu Xier yang tiba-tiba saja memegangi kedua tangannya, sehingga Master Li Fengzi pun menanyakan apa yang sedang mereka berdua lakukan, dan sembari membawa pergi Master Li Fengzi, Yao Buhui dan Lu Xier pun berkata, meskipun Tuan Ni hanyalah manusia biasa, akan tetapi Tuan Ni adalah seorang ahli dalam kedokteran. Oleh karena itu, biarkan ia memeriksanya. Setelah berhasil membawa Master Li Fengzi keluar dari dalam dapur, mendadak Yao Buhui dapat merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya, hingga membuat Yao Buhui merasa sangat kesakitan. Sementara itu, melihat Yao Buhui yang mendadak kesakitan, Lu Xier dan Master Li Fengzi pun menjadi terkejut, yang dimana Lu Xier pun menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Menanggapi perkataan Lu Xier yang menanyakan apa yang terjadi kepadanya, sembari memegangi perutnya, Yao Buhui pun mengatakan, jika aliran energi terus mengalir ke seluruh tubuhnya, akan tetapi Lu Xier yang tak mengetahui apa yang sedang terjadi kepada kakak seniornya pun meminta tolong kepada Ni Xiaotian yang juga baru saja keluar. Dan singkat cerita,
di mana terlihat Ni Xiaotian yang tengah memeriksa tubuh dari Yao Buhui. Ia pun dapat mengetahui apa yang membuatnya begitu kesakitan, yang dimana ternyata sebuah jarum akupuntur yang masih tertanam di dalam perut Yao Buhui, sehingga hal itu membuat aliran energi di tubuhnya pun terus mengalir. Setelah mengetahui penyebabnya, Ni Xiaotian pun dengan segera mencabut jarum akupuntur itu, dan sembari tertawa canggung, Ni Xiaotian pun berkata, "Maaf, saat aku memberikan akupuntur kepada Nona Yao kemarin, aku tak sengaja meninggalkan jarum itu di dalam tubuhnya, sehingga hal itu menstimulasi qi dan darahnya terus-menerus." Mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi dan Lucier yang merasa lega pun bergumam, yang dimana keduanya berkata, "Astaga Tuan Ni, kau benar-benar membuatku takut saja." Sementara itu, di mana Yao Buhui yang telah merasa baikan pun memanggil Ni Xiaotian, dan hingga setelah itu, sembari bersikap malu-malu kepadanya, Yao Buhui pun mengatakan, jika bukan karenanya, ia mungkin saja terluka parah. Sehingga, setelah mengatakan hal itu, Yao Buhui pun meminta Ni Xiaotian untuk tak menyalahkan dirinya sendiri. Menanggapi perkataan Yao Buhui, dengan sedikit tertawa, Ni Xiaotian pun berkata, selama Nona Yao tak menyalahkannya, hingga beberapa saat kemudian, Ni Xiaotian pun teringat akan sesuatu, sehingga ia pun dengan bergegas pergi sembari ia berkata, "Tuan Li, mungkin tak begitu terbiasa dengan dapur di sini, maka biarkan aku yang menyiapkan sarapan untuk semua orang." Dan singkat cerita, di mana terlihat Ni Xiaotian yang telah menyiapkan sarapan untuk semua orang, dan pada saat yang sama, ia juga menyuruh kepada mereka bertiga untuk menikmati masakannya. Melihat bubur yang dimasak oleh Ni Xiaotian yang mengandung energi spiritual yang begitu berlimpah, Master Li Fengzi pun terlihat ragu, yang dimana ia bergumam, meskipun bubur ini terlihat sederhana, akan tetapi murni alami, seperti esensi langit dan bumi, ini jelas tak biasa. Mengapa Mitian menunjukkan kepada kami harta karun ini? Apakah dia ingin mencoba mengambil hati kami? Ataukah ia menunjukkan niat baik? Tapi itu tak mungkin terjadi. Dengan kekuatan saat ini, ia tak akan memperdulikan, apalagi mencoba menyenangkan kami. Meskipun kekuatanku tak sebanding dengannya, akan tetapi, aku masihlah mempunyai prinsip untuk tak berjalan di jalan kegelapan, dan begitulah, Master Li Fengzi pun akhirnya ikut menyantap buburnya setelah beberapa saat bergumam dengan kesalahpahamannya. Setelah beberapa saat menyantap bubur yang dimasak oleh Ni Xiaotian, mendadak Yao Buhui kembali merasa kesakitan, sehingga Master Li Fengzi dan Lucier yang melihatnya pun kembali panik, yang dimana Master Li Fengzi bertanya, "Apakah cedera yang kau alami kembali kambuh?" Menanggapi apa yang dikatakan oleh masternya, Yao Buhui yang terlihat menahan rasa sakitnya pun mengatakan jika ia merasa akan melakukan sebuah terobosan. Dan begitulah, Yao Buhui yang berada di kultivasi daun pertama pun naik menjadi daun 3 tingkat menengah hanya dengan 1 kali terobosan. Melihat kakak seniornya yang telah melakukan sebuah terobosan, Lucier pun terlihat begitu bahagia. Sementara itu, Master Li Fengzi yang juga telah melihat Yao Buhui melakukan sebuah terobosan pun terlihat terkejut, yang dimana Master Li Fengzi juga bergumam, apakah Buhui melakukan terobosan dengan melewati 1 tingkat dan langsung menuju ke 3 daun tingkat menengah? Mungkinkah bubur ini adalah penyebabnya? Tapi itu tak mungkin. Meskipun bubur ini penuh dengan energi spiritual, akan tetapi bubur ini perlu dimurnikan terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk berkultivasi. Sehingga pasti ada alasan lain di balik terobosan yang dilakukan oleh Yao Buhui. Setelah mengingat-ingat kembali apa yang dilakukan Ni Xiaotian kepada Yao Buhui, Master Li Fengzi pun mendapatkan sebuah jawaban mengapa Yao Buhui dapat melakukan sebuah terobosan, yang dimana menurut Master Li Fengzi, terobosan langsung ke 3 daun tingkat menengah adalah hal yang gila. Setelah mengetahui penyebab dari terobosan yang terjadi kepada muridnya, Master Li Fengzi yang terlihat putus asa, setelah kultivasinya yang telah turun drastis pun bergumam, jika itu masalahnya, bukankah Mitian juga dapat memberikanku beberapa bantuan untuk mengembalikan kultivasiku? Dan begitulah, dengan rencana yang ia pikirkan untuk mengembalikan kultivasinya, Master Li Fengzi pun dengan cepat mendekati Ni Xiaotian, dan setelah menghabiskan makan siangnya, dengan lantang Master Li Fengzi pun juga berkata, "Aku baru saja menghabiskan beberapa teguk bubur, dan aku mulai merasa tak nyaman. Bisakah kau memberikanku beberapa akupuntur?" Mendapati Master Li Fengzi yang bertingkah seperti itu, Ni Xiaotian yang terlihat kebingungan pun mengiyakannya. Namun pada saat yang sama, Ni Xiaotian pun juga bergumam, orang tua ini baru saja ketakutan setengah mati, dan sekarang dia meminta akupuntur kepadaku secara sukarela. Apakah dia sedang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini? Dan singkat cerita, di mana Master Li Fengzi yang tengah diberikan pengobatan akupuntur oleh Ni Xiaotian pun merasa begitu kesakitan, hingga suara dari Master Li Fengzi yang meminta tolong dapat didengar oleh Yao Buhui dan Lucier, sehingga keduanya yang mendengar pun tampak begitu malu dengan tingkah masternya. Sementara itu di dalam ruangan, di mana terlihat Ni Xiaotian yang telah menyelesaikan pengobatannya, sehingga Ni Xiaotian pun berkata, "Tuan Li, meskipun sesi ini telah berakhir, akan tetapi
Aku juga melihat Anda memiliki penyakit tersembunyi, sehingga alangkah baiknya jika Anda mau menjalani pengobatan akupuntur ini 9 kali lagi selama beberapa hari ke depan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, tanpa berpikir panjang, Master Li Fengzi langsung membentaknya dengan berkata, "Apakah kau bilang aku harus bertahan ditusuk olehmu sebanyak 9 kali selama beberapa hari ke depan?" Dihadapkan oleh Master Li Fengzi yang marah setelah mendengar apa yang dikatakannya, sehingga Ni Xiaotian yang merasa terkejut pun mencoba menenangkan Master Li Fengzi dengan berkata, "Tuan Li, Anda begitu sangat beruntung mau menerima pengobatanku, dan oleh karena hal itu, aku dapat melihat penyakit tersembunyi yang ada di dalam tubuhmu itu. Meskipun aku tak dapat menjanjikan kesembuhan sepenuhnya, akan tetapi hal ini akan dapat membantu proses pemulihanmu." Setelah mengatakan hal itu, mendadak Ni Xiaotian kembali terkejut, yang mana ternyata setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun mendadak merasa begitu lemas, yang dimana sembari terbaring, Master Li Fengzi pun juga berkata, melakukan pengobatan akupuntur selama 9 hari berturut-turut, hal itu sama saja dengan menghadapi badai petir kesengsaraan 9 kali lipat. Sehingga mendengar apa yang dikatakan oleh Master Li Fengzi, sembari akan merapikan peralatan akupunturnya, Ni Xiaotian berkata, "Aku mendengar Anda menyebutkan hal itu sebelumnya. Bukankah itu adalah badai petir yang terjadi semalam? Meskipun terdengar sangat dahsyat, akan tetapi setelah mengalaminya, itu bukanlah masalah yang besar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ni Xiaotian tentang badai petir kesengsaraan 9 kali lipat, Master Li Fengzi yang sebelumnya terbaring mendadak terbangun, yang dimana Master Li Fengzi langsung menjelaskan kepada Ni Xiaotian dengan berkata, "Anda mungkin tak mengetahuinya, akan tetapi hal yang paling menakutkan tentang badai petir kesengsaraan 9 kali lipat adalah bahwa hal itu akan turun pada tengah malam selama 9 hari berturut-turut pada orang yang sama. Dan tak hanya itu saja, ketika badai petir itu datang lagi pada malam selanjutnya, maka kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat dari malam sebelumnya." Lalu konon katanya, badai petir kesengsaraan yang turun pada hari ke-9 jauh lebih dahsyat daripada gabungan dari badai petir kesengsaraan selama 8 hari sebelumnya, dan hanya 1 kali sambaran dari badai petir kesengsaraan 9 kali lipat, urat bumi akan dapat terbalik dan mengubah dataran seluas 1000 mil menjadi gurun yang tandus, yang dimana membutuhkan waktu ribuan tahun untuk pulih. Setelah mengatakan hal itu, sembari menarik nafas sejenak, Master Li Fengzi pun kembali melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, jika ia telah mencari di beberapa teks kuno, sehingga ia pun mendapatkan informasi, jika badai petir kesengsaraan 9 kali lipat hanya terjadi beberapa kali dalam 10.000 tahun terakhir, akan tetapi, tak ada seorang pun yang bertahan selama 5 hari kesengsaraan. Meskipun hari ke-9 dari malapetaka itu tak pernah disaksikan oleh siapapun, namun seperti yang telah dijelaskan oleh orang tua ini, didasarkan pada dugaan sebelumnya, kemungkinan kekuatannya tak jauh dari apa yang telah aku jelaskan. Setelah mengatakan hal yang begitu detail kepadanya, mendadak Master Li Fengzi menjadi terkejut, yang mana Ni Xiaotian hanya menanggapi perkataan dari Master Li Fengzi dengan bersikap biasa saja. Sementara itu, yang dimana setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Master Li Fengzi, Ni Xiaotian pun berpikir, dunia kultivasi ini benar-benar aneh, yang mana badai petir kesengsaraan yang menyerang setiap hari, kekuatannya akan berlipat ganda. Bukankah ini tampak seperti badai petir memiliki pemikirannya sendiri? Setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Ni Xiaotian akhirnya menyadari sesuatu, yang mana setelah menghitung berapa banyak kekuatan dari badai petir kesengsaraan yang telah berlipat ganda, dengan raut wajahnya yang tampak sangat bersemangat, Ni Xiaotian pun bergumam, bukankah itu yang berarti malam ini, kekuatan dari badai petir kesengsaraan akan menjadi intens? Dan begitulah, yang mana Ni Xiaotian yang berencana akan menggunakan kesempatan yang akan datang terus-menerus selama beberapa hari ini untuk tujuan awalnya. Akan tetapi, mendadak Master Li Fengzi yang sebelumnya telah mendengar Ni Xiaotian yang menanggapi apa yang telah ia jelaskan secara rinci dengan begitu santai, Master Li Fengzi pun menjadi kesal, dan sembari terus mengguncang tubuh dari Ni Xiaotian, Master Li Fengzi pun juga berkata, "Setelah aku menjelaskan semuanya dengan sangat rinci, dan kau hanya menanggapinya dengan sangat santai, apakah kau sadar bahwa aku mencoba membuatmu menjauh dari bahaya?" Setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi yang pada akhirnya tersadar kembali dari kemarahannya, sehingga ia pun dengan spontan langsung melepaskan cengkraman dari baju Ni Xiaotian. Hingga setelah itu, sembari menggelengkan kepalanya, Master Li Fengzi pun berpikir, ketika Mitian memasuki dunia ini, hal itu merupakan ancaman yang lebih besar daripada badai petir kesengsaraan 9 kali, dan hasil terbaik untuk sekarang ialah berharap Mitian tersambar di tempat terpencil ini. Jadi mengapa aku harus menunjukkan jalan kepadanya? Tapi dia menggunakan kemampuan medisnya untuk mengobati penyakit tersembunyiku, sehingga aku tak bisa membiarkannya begitu saja tanpa membalas budi. Jadi mari anggap saja,
Apa yang aku lakukan tadi merupakan balas budiku untuknya, sehingga aku tak meninggalkan iblis di hatiku di masa depan. Sementara masih memikirkan semua itu, tiba-tiba saja Ni Xiaotian mendekatinya. Dan sembari tertawa canggung, Ni Xiaotian pun juga mengatakan, jika kali ini dia akan benar-benar mencabut dan tak akan meninggalkan jarumnya seperti kejadian sebelumnya. Akan tetapi, Master Li Fengzi yang menghiraukannya pun kembali fokus kepada pemikirannya, yang mana ia berpikir, meskipun badai petir kesengsaraan berlipat ganda setiap hari, akan tetapi, untuk beberapa hari pertama, badai petir itu masihlah belum cukup kuat, sehingga aku masih bisa melarikan diri bersama kedua muridku. Sehingga untuk sekarang, mari tinggal di sini dan mengawasi Mitian, sembari kita lihat bagaimana perkembangannya. Dan singkat cerita, di mana terlihat Ni Xiaotian yang tengah berada di puncak gunung, sembari memegangi wajannya ke arah atas. Ni Xiaotian pun mengatakan untuk tak merasa ragu hanya karena dia adalah seorang manusia biasa. Sementara itu di langit pada saat yang sama, di mana terlihat inkarnasi Dao Surgawi yang tengah mencharger kekuatannya, yang mana inkarnasi Dao Surgawi juga berkata, dasar sialan, aku menghabiskan sepanjang malam untuk menyerangnya, tapi aku sama sekali tak dapat menjatuhkan si keledai kecil itu. Oleh karena itu, hari ini aku akan meningkatkan intensitas kekuatan petirku, sehingga aku tak akan percaya jika kali ini aku tak bisa mengenainya. Setelah merasa cukup dengan pengisian kekuatannya, inkarnasi Dao Surgawi pun mencoba mengintip ke bawah untuk mencari tahu apakah Mudongqi masih ada di sekitar sana. Akan tetapi, setelah mengintip, inkarnasi Dao Surgawi malah melihat Ni Xiaotian yang tengah menunggunya untuk menyambarkan petir dengan kekuatan yang berlipat ganda ke arahnya. Sehingga inkarnasi Dao Surgawi yang tak mengetahui Ni Xiaotian pun bertanya siapakah anak itu. Hingga setelah beberapa saat, di mana inkarnasi Dao Surgawi yang pada akhirnya mengingat kejadian kemarin malam, yang mana inkarnasi Dao Surgawi berkata, sekarang aku mengingatnya, semalam saat aku tak dapat mengalahkan si keledai, bukankah setan kecil inilah yang mengalihkan petir kesengsaraan? Setelah mengetahui penyebab serangannya yang tiba-tiba berbelok arah, dengan kekuatan yang sudah ia kumpulkan untuk menyerang kembali Mudongqi pun dipakainya untuk menyerang Ni Xiaotian. Sehingga setelah serangan itu mengenai Ni Xiaotian, sebuah ledakan besar pun terjadi. Dan begitulah, yang mana Ni Xiaotian yang telah disambar oleh inkarnasi Dao Surgawi sepanjang malam pun tampak masih baik-baik saja. Sehingga Ni Xiaotian yang merasa kesal, sembari menunjuk ke arah atas, Ni Xiaotian pun memaki-maki inkarnasi Dao Surgawi dengan berkata, apakah kau sedang bercanda kepadaku? Aku telah tersambar sepanjang malam, dan aku sama sekali tak bisa merasakan apapun. Kau bahkan tak bisa membunuh manusia biasa, dan kau masih berani memanggil dirimu sebuah bencana? Sehingga setelah mengatakan hal itu, Ni Xiaotian pun pergi dari tempat itu dengan perasaan yang frustasi. Sementara itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, inkarnasi Dao Surgawi pun menjadi terprovokasi, yang mana inkarnasi Dao Surgawi berkata, dasar sialan, pengisian kekuatan hari ini terlalu lemah, sehingga besok tentu saja aku akan melipat gandakan kekuatannya, sehingga aku akan menghabisimu. Dan begitulah, hari demi hari pun berganti, yang dimana dalam 8 hari itu, Ni Xiaotian yang terus tersambar petir pun masih tak mengalami satupun cedera. Hingga setelah itu, hari ke-9 pun tiba, di mana Master Li Fengzi yang terlihat putus asa pun berpikir, jika kali ini mereka akan benar-benar berakhir, yang mana dengan raut wajah yang terlihat sangat khawatir, Master Li Fengzi pun juga bergumam, awalnya aku hanya ingin melihat seberapa lama Mitian bisa bertahan dari badai petir kesengsaraan, jadi aku tetap menontonnya, tapi aku tak menduga jika ia benar-benar akan dapat bertahan sampai hari ke-9, yang dimana hanya dengan sedikit percikan saja, mungkin dapat membakar kami bertiga menjadi abu. Setelah memikirkan hal itu, Master Li Fengzi yang tampak kelelahan pun bertanya kepada Lucier tentang keadaan di luar sana, sehingga Lucier yang berada tepat di depan jendela pun menjawabnya dengan berkata, jika petir yang terus menggelegar di langit terlihat lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Sementara itu, yang dimana Yao Buhui yang juga ada di tempat itu, sehingga ia pun juga ikut menimpali dengan bertanya kepada masternya dengan berkata, Master, dengan badai petir kesengsaraan yang menjadi kuat seperti ini, mengapa Tuan Ni masih memprovokasinya setiap malam? Mungkinkah ia menggunakan hal itu untuk suatu teknik kultivasi? Mendengar apa yang dikatakan oleh Yao Buhui, sembari mencoba untuk kembali berdiri, Master Li Fengzi mengatakan kepada muridnya, jika Ni Xiaotian tidaklah sesederhana yang ia pikirkan, dan Master Li Fengzi pun meminta mereka untuk mengamati dan melihat bagaimana perkembangannya. Akan tetapi, setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi kembali terlihat putus asa, yang dimana sebelumnya Master Li Fengzi yang berencana untuk kabur bersama kedua muridnya dengan memanfaatkan badai petir kesengsaraan yang telah berlipat ganda, hingga hari ke-5 pun bergumam, ini telah berakhir,
Badai petir kesengsaraan telah berlangsung selama 9 hari, sehingga daya rusak dan jangkauannya telah mencapai puncaknya. Sehingga sekarang, jalan keluar pun tidak ada. Dan karena hal itu, aku berharap Anda dapat bertahan dari malapetaka dan memberi kami sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara itu, yang dimana terlihat Ni Xiaotian yang masih berada di puncak gunung, dengan raut wajah yang tampak kecewa, Ni Xiaotian pun mengatakan, "Aku telah melakukannya selama 8 hari berturut-turut, akan tetapi, aku masih tak merasakan apapun, dan apakah kau menyebut ini dengan sebuah kesengsaraan surgawi?" Namun pada saat yang sama, di mana terlihat semua petir yang terus menggelegar, yang mana semua petir itu tampak mengarah ke satu titik, yang mana ternyata inkarnasi Dao Surgawi yang sedang berusaha mengumpulkan kekuatannya dan sembari mempersiapkan serangannya. Inkarnasi Dao Surgawi pun juga berkata, "Hari ini, aku telah mengumpulkan dan meningkatkan semua petir kesengsaraan surgawi yang dapat aku kumpulkan. Bukankah kau yang meminta sebuah sambaran?" Setelah mengatakan hal itu, inkarnasi Dao Surgawi segera melancarkan serangan tepat ke arah Ni Xiaotian, sehingga menyadari kedatangan serangan itu. Dengan wajan yang ia gunakan sebagai alat perantara aliran listrik, Ni Xiaotian pun hanya berdiam diri, sehingga serangan itu pun tepat mengenainya, yang mana di tengah sekujur tubuhnya yang terus tersambar, Ni Xiaotian pun tampak terkejut, yang dimana ia dapat merasakan sesuatu. Hingga setelah itu, dengan wajah yang tampak sangat menikmatinya, Ni Xiaotian pun juga berkata, "Mungkinkah ini adalah sensasi ketika tersambar oleh petir? Rasa kesemutan yang muncul benar-benar sangat nyaman." Mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Xiaotian, inkarnasi Dao Surgawi kembali terprovokasi, yang mana sembari terus melancarkan serangannya yang tanpa henti, inkarnasi Dao Surgawi pun juga berkata, "Dasar sialan, apakah kau baru saja mengatakan, jika petir kesengsaraan surgawi yang telah aku kumpulkan hanya terasa nyaman bagimu?" Dan begitulah, yang mana serangan tanpa henti yang dilancarkan oleh inkarnasi Dao Surgawi pun membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Namun di tempat yang berbeda, di mana terlihat Mudongqi yang sedang memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Ni Xiaotian, tiba-tiba saja Mudongqi dibuat sedikit terkejut, yang mana ternyata sistem si burung hantu mendadak datang ke sana. Sehingga setelah melihat kehadiran sistem si burung hantu, Mudongqi pun menanyakan tujuannya. Menanggapi hal itu, sistem si burung hantu pun menjawab, jika ia datang hanya untuk menonton apa yang sedang dilakukan master mereka, yang mana menurut sistem si burung hantu, apa yang dilakukan oleh Ni Xiaotian sangatlah menghibur. Dan singkat cerita, yang dimana terlihat Ni Xiaotian yang tengah berjalan pulang dengan perasaan kecewa, yang mana pada saat yang sama, Ni Xiaotian pun juga berkata, "Dasar sialan, aku telah berada di sana sepanjang malam, namun tak ada satupun yang berhasil membuatku terbunuh, dan tampaknya petir kesengsaraan surgawi sungguh tak dapat diandalkan." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja, sebuah cahaya pun muncul begitu saja, sehingga Ni Xiaotian yang baru menyadarinya pun tampak begitu kebingungan, hingga setelah beberapa saat, cahaya itu pun mendadak mulai bersinar terang, sehingga sekali lagi, Ni Xiaotian yang tak mengetahui apa yang sedang terjadi pun bertanya-tanya benda apakah itu. Dan begitulah, kita pun diperlihatkan saat dimana serangan tanpa henti dari inkarnasi Dao Surgawi yang terus dilancarkan ke arah Ni Xiaotian, yang mana terlihat jika salah satu serangan itu meleset dan langsung melesat menuju ke arah makam dari pedang Yao Buhui. Sehingga, ketika petir kesengsaraan surgawi yang tepat mengenai makam tersebut, tanpa diduga, petir itu malah mengaktifkan gulungan sajak puisi yang pernah ditulis oleh Ni Xiaotian, dan karena hal itu jugalah, niat pedang yang ada di dalam gulungan itu pun terserap ke dalam pedang yang sebenarnya telah hancur, hingga pedang itu pun kembali menyatu dengan sendirinya menjadi pedang baru yang luar biasa. Beralih ke waktu sekarang, di mana Ni Xiaotian yang telah sampai di tempat tinggalnya pun tiba-tiba saja merasa sangat terkejut, yang mana ternyata Ni Xiaotian tengah dihadapkan oleh pedang yang mengambang di hadapannya. Ia pun berkata, "Apa maksudnya ini? Mungkinkah pedang yang ditendang oleh si keledai kecil kemarin hanya berpura-pura hancur?" Setelah mengatakan hal itu, Ni Xiaotian pun segera mengambil pedang tersebut dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada Yao Buhui terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja, Lucier pun muncul dan langsung memanggilnya, sehingga Ni Xiaotian yang merasa sangat terkejut setelah panggilan itu pun dengan spontan menyembunyikan pedang itu di belakang tubuhnya. Sementara itu, yang mana Lucier yang ternyata datang bersama Yao Buhui dan Master Li Fengzi pun mengatakan jika petir kesengsaraan yang terjadi kemarin malam terlihat begitu menakutkan, sehingga dengan wajah yang terlihat khawatir, Lucier pun menanyakan kondisi Ni Xiaotian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lucier, Ni Xiaotian yang masih menyembunyikan pedang itu pun mengatakan jika ia baik-baik saja dan hanya merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan Ni Xiaotian juga mengatakan jika ia masih dapat berjalan maupun melompat tanpa adanya masalah. Setelah mengatakan hal itu,
Ni Xiaotian pun mendadak memanggil Yao Buhui, sehingga Yao Buhui yang mendengarnya pun tampak kebingungan. Namun sembari mengeluarkan pedang yang ia sembunyikan selama ini, Ni Xiaotian pun berkata, "Ketika aku sedang menuruni gunung, tanpa sengaja aku menemukan sesuatu yang aneh, sehingga aku berpikir untuk memberitahukan tentang hal itu kepadamu." Dan begitulah, Ni Xiaotian pun menyerahkan pedang tersebut kepadanya, sehingga Yao Buhui yang melihat pedang itu pun tampak sangat terkejut, hingga setelah memegang pedang itu, entah mengapa, Yao Buhui dapat merasakan sesuatu yang berbeda dari pedang yang ia gunakan sebelumnya. Sementara itu, Lucier yang juga melihat pedang yang ditunjukkan oleh Ni Xiaotian, sembari berbisik kepada masternya. Lucier pun berkata, "Master, bukankah itu adalah pedang yang sebelumnya telah dihancurkan oleh saudarimu Dongki? Tapi tampaknya pedang itu kelihatan berbeda dari pedang kakak senior sebelumnya." Menanggapi apa yang dikatakan oleh Lucier, sembari kembali membayangkan kejadian yang dimana pedang Yao Buhui yang telah hancur setelah menerima teknik tendangan dari Mudongki, Master Li Fengzi pun berkata, "Aku tak dapat melihatnya secara logika. Sebelumnya pedang itu telah rusak parah, sehingga tak mungkin untuk memperbaikinya, apalagi dapat mengubahnya menjadi bentuk yang berbeda." Sehingga setelah mengatakan hal itu kepada Lucier, Master Li Fengzi pun kembali bertanya kepada Ni Xiaotian dengan berkata, "Tuan Ni, apa yang terjadi ketika kau mengambil pedang ini sebelumnya?" Sehingga mendengar apa yang ditanyakan oleh Master Li Fengzi, Ni Xiaotian pun berkata, "Aku baru saja melihat pedang ini melayang begitu saja di atas makam pedang Yao Buhui yang telah rusak ketika aku sedang menuruni gunung. Walaupun penampilan dari pedang ini telah banyak berubah, tapi aku sangat yakin jika pedang ini adalah pedang miliknya yang telah dihancurkan oleh si keledai kecil." Mendengar apa yang dikatakan olehnya, Master Li Fengzi yang terus salah paham dengan tindakan yang dilakukan oleh Ni Xiaotian, ia pun bergumam, pada saat Mitian menuliskan puisi itu, tiap kalimat, tiap kata, dan bahkan tiap goresannya mengandung niat pedang itu sendiri. Mungkinkah niat pedang itulah yang membangkitkan pedang Yao Buhui yang telah hancur? Tapi ini juga sangat aneh. Meskipun ia jelas berniat membantu Buhui menempa ulang pedang itu, Mitian justru berpura-pura seolah tak tahu apa-apa. Mengapa ia menyembunyikan niatnya yang sebenarnya? Sementara Master Li Fengzi yang masih kebingungan dengan apa yang diinginkan oleh Ni Xiaotian dengan melakukan semua itu, tiba-tiba saja Lucier pun menimpali dengan berkata, "Tuan Ni, apakah Anda tahu perubahan seperti apa yang terjadi kepada pedang kakak seniorku?" Dihadapkan dengan pertanyaan yang tiba-tiba dilontarkan oleh Lucier kepadanya, dengan raut wajah yang terlihat tak begitu yakin, Ni Xiaotian pun berkata, "Aku tak begitu yakin, akan tetapi, jika berbicara tentang siapa yang paling mengetahui keadaan pedang itu saat ini, aku sangat yakin itu adalah Nona Yao itu sendiri." Dan begitulah, di mana Yao Buhui yang akhirnya mencoba menggunakan pedang itu dengan mempraktekkan beberapa gerakan ilmu berpedang, yang mana setelah beberapa gerakan, terlihat pedang itu pun mulai mengeluarkan sebuah aura, hingga mata pedangnya mulai terlihat memecah dan menyatu kembali. Melihat apa yang baru saja terjadi, Master Li Fengzi pun menjadi sangat terkejut, yang dimana pada saat yang sama, Master Li Fengzi berkata, "Apakah pedang itu baru saja benar-benar mengungkap hukum kesengsaraan? Mungkinkah pedang itu telah menyerap kekuatan dari petir kesengsaraan semalam?" Sementara itu, Lucier yang telah melihat teknik berpedang yang ditunjukkan oleh Yao Buhui, dengan wajah yang terlihat takjub, Lucier pun mengatakan, jika kakak seniornya benar-benar luar biasa, akan tetapi menanggapi apa yang dikatakan oleh adik juniornya, Yao Buhui yang merasa kagum dengan pedang itu pun mengatakan, jika bukan dia yang luar biasa, melainkan pedang itu sendiri, dan Yao Buhui juga menambahkan dengan mengatakan, jika ia merasa pedang itu memiliki kesadarannya sendiri, dan bahkan pedang itu dapat membimbingnya menggunakan teknik berpedang. Setelah mengatakan hal itu, Yao Buhui pun langsung mendekat ke hadapan Ni Xiaotian dan sembari sedikit menundukkan kepalanya. Yao Buhui pun berkata, "Tuan Ni, aku sangat berterima kasih. Berkat Anda, temanku telah diberikan kesempatan kedua untuk menemaniku berpetualang." Mendengar apa yang dikatakan oleh Yao Buhui, dengan sedikit tertawa canggung, karena yang mana menurut Ni Xiaotian, ia sama sekali tak melakukan apapun kepada pedang itu, apalagi menempanya. Oleh karena itu, Ni Xiaotian pun berkata, "Nona Yao, kau tak perlu berterima kasih seperti itu. Aku benar-benar tak melakukan apapun. Aku hanya mengambil pedang itu yang tengah melayang-layang di atas makam. Akan tetapi, jika berbicara tentang pedang itu, entah mengapa, ia terlihat misterius dan penuh keanehan. Benar-benar seperti pedang milik para dewa." Setelah Ni Xiaotian mengatakan hal itu, tiba-tiba saja, pedang itu pun terlihat sedang mengalami perubahan. Sehingga Ni Xiaotian dan Yao Buhui yang menyadarinya pun menjadi terkejut, yang mana setelah beberapa saat, sebuah nama pun terukir di pedang itu. Ketika melihat ukiran nama di pedangnya, Yao Buhui pun kembali terkejut, yang mana setelah itu, ia pun kembali memberikan hormat kepada Ni Xiaotian dengan berkata, "Tuan Ni,
tak hanya menempa ulang pedang itu untukku, tapi Anda juga memberikannya sebuah nama. Aku benar-benar berterima kasih kepada Anda." Sementara itu, beralih ke Master Li Fengxi yang telah melihat dan mendengar semuanya. Dengan wajah yang terlihat serius, Master Li Fengxi pun berpikir menggunakan niat pedang yang ada di dalam gulungan itu untuk membentuk kembali tubuh pedang, lalu dikombinasikan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menempa senjata ilahi seperti itu. Harus kuakui, Mitian jauh melampaui imajinasiku. Akan tetapi, dengan semua kesulitan yang dialaminya hanya untuk menempa kembali pedang itu, apa sebenarnya yang ingin Mitian lakukan? Mungkinkah ia sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan mencoba merekrut kami bertiga untuk dijadikan sebagai pengikutnya adalah rencana awalnya? Namun kami para kultivator memiliki kebenaran, sehingga bagaimana mungkin kami menjual diri kepada iblis hanya demi kebaikan yang remeh seperti itu? Sementara itu, Nie Xiaotian yang merasa tak melakukan apapun terhadap pedang miliknya, Nie Xiaotian pun mencoba meyakinkan Yao Buhui dengan mengatakan jika ia menemukan pedangnya telah seperti itu saat ia sedang menuruni gunung. Akan tetapi, mendengar apa yang dikatakan oleh Nie Xiaotian, Yao Buhui malah menjadi sangat kagum kepadanya, yang dimana ia berkata, "Tuan Ni, Anda telah menempa ulang pedang ini untukku, dan Anda bahkan tak mengharapkan imbalan apapun. Aku sungguh mengagumi kebijaksanaan yang Anda miliki. Namun dengan kebaikan sebesar itu, bagaimana mungkin aku tak benar-benar memikirkan untuk membayar kembali?" Setelah mengatakan hal itu, pakaian yang digunakan olehnya pun tiba-tiba saja terpotong, sehingga Lucier dan Master Li Fengxi yang melihat apa yang terjadi, mereka pun menjadi sangat terkejut. Sementara itu, melihat pemandangan yang tiba-tiba ada di hadapannya, Nie Xiaotian pun langsung mengeluarkan cairan merah dari hidungnya, hingga pada akhirnya ia pun tak sadarkan diri, sehingga melihat apa yang terjadi kepada Nie Xiaotian, ketiganya pun semakin terkejut. Dan begitulah, di mana terlihat Yao Buhui yang telah berganti pakaian dengan ditemani oleh Lucier, dan sembari bercanda, Lucier pun mengatakan jika pedang milik kakak seniornya itu sungguh hebat, tapi terlalu hebat hingga dapat merobek pakaian. Menanggapi perkataan dari adik juniornya, Yao Buhui pun berkata, "Kau memang benar. Aku belum sepenuhnya menguasai pengendalian ki pedang ini, hanya butuh waktu lebih, dan aku dapat menguasainya lebih baik." Sementara itu, di mana Nie Xiaotian yang akhirnya telah tersadar dan tengah berada di halamannya, sembari mengingat kembali teknik berpedang yang dilakukan oleh Yao Buhui, Nie Xiaotian pun berkata, "Pedang milik Nona Yao sungguh sangat kuat. Jika tak dikendalikan dengan benar, maka pedang itu dapat merobek pakaian. Sementara itu, jika kau kehilangan kendali sesaat saja, maka kau mungkin akan menjadi daging cincang." Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Nie Xiaotian mendapatkan sebuah ide, yang mana dengan sembari tersenyum senang, Nie Xiaotian pun mengatakan jika ia baru saja terpikir sebuah cara untuk melakukan hal gegabah lainnya. Beralih ke tempat yang berbeda, di mana terlihat Mudongqi yang kesal setelah melihat apa yang dilakukan oleh Nie Xiaotian, yang mana Mudongqi berkata, bagaimana mungkin Master bisa tertipu dengan taktik yang sudah jelas seperti itu? Master tak hanya membantu wanita jahat itu memperbaiki pedangnya, namun Master juga memberikan nama untuknya. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Mudongqi terlihat murung, yang mana sembari mengingat kejadian saat pakaian dari Yao Buhui yang tersobek, Mudongqi pun berkata, seperti kata pepatah, pria pada dasarnya adalah serigala yang lapar. Wanita itu bahkan tak sehebat itu, tapi Master malah memperhatikannya, dan tak memperhatikanku sedikit pun. Tidak, aku tak boleh membiarkan kedua wanita itu melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Masterku. Dan begitulah Mudongqi yang merasa, jika Masternya telah direbut oleh Yao Buhui dan Lucier pun berniat mendapatkannya kembali. Sementara masih memikirkan cara untuk mendapatkan Masternya kembali, tiba-tiba saja pandangannya pun teralihkan oleh suara Nie Xiaotian yang tengah meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Sementara itu, menanggapi permintaan maaf dari Nie Xiaotian, Yao Buhui pun mengatakan, jika apa yang telah terjadi sebelumnya adalah karena dirinya yang belum menguasai pedang itu, sehingga pada akhirnya mereka pun berada dalam situasi yang memalukan seperti itu. Melupakan itu semua, Nie Xiaotian pun memberikan sebuah tawaran kepada Yao Buhui dengan berkata, Nona Yao, kau baru saja mendapatkan pedang itu, sehingga kau mungkin masih belum menguasainya dengan baik. Jika kau tak keberatan, aku bisa berlatih tanding untuk membantumu memahaminya. Meskipun aku terlihat seperti ini, namun aku masih mempunyai pemahaman tentang seni bela diri. Oleh karena itu, Nona Yao, kau tak perlu merasa ragu. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Nie Xiaotian hanyalah sebuah pancingan, yang mana alasan sebenarnya di balik Nie Xiaotian yang menawarkan latih tanding kepada Yao Buhui adalah ia hanya ingin mengambil keuntungan dari Yao Buhui yang masih belum menguasai pedangnya, yang mana menurut Nie Xiaotian, ketika Yao Buhui kehilangan kendali, ia mungkin tak akan sengaja membunuhnya.
Sementara itu, mendapatkan tawaran dari Ni Xiaotian, Yao Buhui pun berkata, "Tuan Ni, Anda begitu baik hati mau membantuku, dan aku juga ingin menerimanya. Namun aku khawatir, kultivasiku terlalu rendah." Dan pada saat yang sama, sembari mengingat kembali dengan apa yang dikatakan oleh Lucier kepadanya, Yao Buhui pun berpikir jika kultivasi dari Ni Xiaotian sangat mendalam, sehingga ia pun menanyakan kualifikasi apa yang ia miliki untuk berlatih tanding dengannya. Melihat Yao Buhui yang tampak ragu, Ni Xiaotian pun bergumam, "Ini aneh, bukankah seseorang yang mencintai pedang biasanya akan menantang orang lain ketika mendapatkan pedang baru? Tapi mengapa dia menolak? Apakah kau takut akan menyakitiku secara tak sengaja? Atau apakah kau berpikir aku terlalu lemah untuk diserang? Jika seperti itu, bagaimana aku akan menghadapi diriku sendiri?" Ketika masih memikirkan hal itu, Ni Xiaotian yang akhirnya salah paham dengan apa yang dimaksud oleh Yao Buhui, ia pun berpikir jika alasan dibalik Yao Buhui yang menolak latih tanding dengannya dikarenakan dirinya yang tak bersenjata, sehingga sembari mengatakan kepada Yao Buhui dan Lucier untuk menunggunya sebentar, Ni Xiaotian pun bergegas pergi dari tempat itu, sehingga melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ni Xiaotian, Yao Buhui dan Lucier pun tampak begitu kebingungan.